Beliau adalah analis di Akademi SSK SP dan Pur di Bank Indonesia Institute. Beliau bertugas untuk melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum pembelajaran, termasuk modul dan juga narasumber di serta melakukan penyusunan dan pengembangan materi ajar dan melaksanakan program pembelajaran di bidang SSK. Nah, sebelum kita masuk ke employment history beliau, mungkin kita bisa mengulik sedikit history education beliau, yaitu di S1 Akuntansi Unpad, yaitu Fakultas Ekonomi pada tahun 2007, kemudian di Universitas Indonesia pada tahun 2022. eh, Kemudian kita bisa membaca atau mendengarkan employment history beliau. Setelah menyelesaikan S1, beliau ikut PCPM 28, Angkatan 28 tahun 2008, kemudian merupakan pengawas Bank Muda di KPWBI Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Kemudian beliau sebagai analis di perizinan perbankan, yaitu di Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, penugasannya di OJK pada tahun 2014 sampai 2016. Kemudian beliau merupakan analis di Departemen Regional 3 pada tahun 2017 hingga 2018. Kemudian di DSDM pada tahun 2018 hingga 2020. Kemudian saat ini sedang berada atau bertugas sebagai analis di BINS dari tahun 2022 bulan Februari hingga sekarang. Nah, semoga insight mengenai employment history juga tugas-tugas beliau di BINS ini bisa jadi acuan bagi teman-teman kira-kira mau nanya apa nih sebentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tapi ini mau serahkan ke Mbak Oktaviana, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk on cam dan tetap fokus untuk mendengarkan materi hari ini agar kemudian bisa aktif untuk bertanya dan menanggapi materi yang disampaikan oleh Mbak Oktaviana. Oke, teman-teman, semoga eh, kita bisa mendengarkan dengan baik dan bisa fokus dan juga bisa aktif. Kepada Mbak Oktaviana, waktu dan tempat saya persilahkan untuk materinya. Terima kasih Mbak Rana. Saya panggil Mbak Rana nih. Mbak Rena aja. Oh, Rena. Oke. Iya, betul. Terima kasih Mbak Rena atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan dari Bank Indonesia Institute, yang kami banggakan, rekan-rekan dari KMBI Angkatan 8 ya. Terima kasih atas pendahuluan yang disampaikan oleh Mbak Rena sebagai moderator, dan terima kasih juga kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu dari BINS, dari rekan-rekan KIKP. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang sedang saat ini berpuasa. Semoga kajian atau pembelajaran kita hari ini bisa menjadi menambah ibadah ya. Mungkin saya izin share screen. Oh ya, sebelumnya mungkin kami, saya Bahasa Putri, biasa dipanggil Oh saya iya. Ovi. Jadi teman-teman kalau mau panggil bisa Ovi aja. Nah, pada siang hari ini kami akan memaparkan terkait dengan topiknya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi ini dari beberapa angkatan, ini sebagai basic teman-teman, apa sih yang sudah dikerjakan di Bank Indonesia. Ini salah satu pilar kebijakannya yaitu kebijakan makroprudensial. Nah, sebelum ke sana, sebagai dasar pengetahuan kita mesti tahu dulu apa sih itu stabilitas sistem keuangan dan apa aja elemennya gitu ya. Ini tayangannya sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Mbak Ovi. Saya izin lanjut ya. Nah, ini adalah outline pengajarannya. Kurang lebih ada 5 outline. Yang pertama definisi dan elemen sistem keuangan. Lalu nanti kita juga belajar mengenai definisi stabilitas sistem keuangan itu apa. Terus bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu yang keempat, bagaimana pengembangan sistem keuangan, baik itu financial development atau nanti ada
pendalaman pasar, ada juga nanti perluasan pasar dalam rangka mendukung SSK, dan yang terakhir terkait dengan dasar hukum SSK itu sendiri. Nah, ini yang pertama adalah definisi sistem keuangan. Jadi sistem keuangan itu apa sih? Gampangnya kalau kita lihat gelas yang di sebelah kiri itu adalah suatu kesatuan, satu sistem di mana di dalamnya itu ada lembaga keuangan, ada pasar keuangan, ada infrastruktur pasar keuangannya, ada juga perusahaan non keuangan atau korporasi, juga ada rumah tangga. Rumah tangga ini eh, mengidentifikasi atau merefleksikan individual gitu ya. Nah, ini mereka ibaratnya berinteraksi secara keuangan, baik itu pendanaan, penyediaan pembiayaan, ujung-ujungnya untuk perekonomian gitu. Nah, itu definisi itu sebenarnya kurang lebih sama yang tercantum di dalam PBI 1611 2014 terkait dengan pengaturan dan pengawasan makroprudensial maupun di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 PPSKSK dan undang-undang yang terakhir yang kemarin diterbitkan Undang-Undang P2SK gitu ya. Jadi intinya interaksi elemen sistem keuangan untuk perekonomian nasional. Nah, ini adalah beberapa elemen di sistem keuangan tadi ya. Ada korporasi atau perusahaan non keuangan, ada juga rumah tangga. Di sebelah kiri sebagai kreditur, juga di sebelah kanan sebagai debitur. Nah, di tengah di situ ada institusi keuangan. Di situ ada institusi keuangan yang berbentuk bank, ada juga institusi keuangan yang non bank. Nah, di sini juga ada medianya ya, medianya itu bentuk pasar. Jadi di bawah itu ada infrastruktur sistem pembayaran. Jadi sebenarnya sistem keuangan itu kurang lebihnya mereka adalah sistem intermediasi, di mana yang kelebihan dana bisa menyalurkan dananya kepada yang kekurangan dana. Nah, interaksi ini tadi ya, interaksi itu kan masuk ke dalam sistem keuangan. Interaksi inilah yang nantinya ujungnya adalah mencerminkan makroekonomi. Nah, itu adalah fungsi dari sistem keuangan. Sebenarnya fungsi sistem keuangan itu banyak gitu ya. Cuman ya garis besarnya sistem keuangan itu adalah sebagai tempat atau wahana transaksi khususnya sebagai media pembayaran. Lalu yang kedua alokasi pembiayaan tadi karena dia sebagai intermediasi. Jadi fungsinya dia itu menyalurkan dana dari tempat yang kelebihan dana ke unit yang kekurangan dana. Lalu ternyata di sisi lain ternyata ada dana-dana yang tidak terserap juga dari si unit yang defisit, maka kelebihan dana tersebut atau surplus unit itu tersebut bisa dikelola dalam media manajemen likuiditas lain. Nah, terakhir adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya ada risiko yang terjadi bisa dikelola oleh sistem keuangan ini. Nah, ini adalah peran dari institusi keuangan. Yang pertama, dia bisa si institusi keuangan ini dia bisa mensempurnakan gitu, mensempurnakan pasar yang tidak sempurna. Jadi, misalnya saya kelebihan dana nih, saya kalau kita nggak ada institusi keuangan, bisa jadi saya tuh harus cari ke pasar siapa orang yang kekurangan dana gitu kan. Betapa repotnya, ya kan? Nah, dengan adanya institusi keuangan, jadi saya hanya perlu ya saya mungkin nabung ke bank atau saya buka giro, buka deposito gitu ya. Jadi itu pasar itu adalah tempat bertemunya si apa namanya si tadi surplus unit dan defisit unit tanpa harus ketemu gitu antara si yang surplus unit dan defisit unit. Lalu yang peran institusi keuangan yang kedua adalah dia bisa merepackage. Oh saya punya uang banyak nih sekarang. Tapi mungkin 6 bulan lagi uang saya nggak sebanyak ini dan mungkin uang saya akan saya gunakan untuk misalnya membayar sekolah misalnya gitu. Nah, si bank atau institusi keuangan non bank, pokoknya institusi keuangan gitu ya, itu dia bisa merepackage. Oh berarti kalau gitu ibu bisa pilih deposito yang 3 bulan atau deposito yang 6 bulan gitu cair. Atau ibu bisa pilih yang 12 bulan tapi nanti bisa di break di tengah bulan misalnya gitu. Nah itu ya jadi dia dia punya berbagai instrumen jasa dan instrumen produk, inovasi produk terkait dengan tadi apa namanya transaksi keuangannya.
Nah, ini adalah beberapa jenis institusi keuangan yang ada di Indonesia ya. Ada bank, ada juga eh, IKNB atau institusi keuangan non-bank. Kalau bank mungkin teman-teman semua udah paham lah ya, pasti semua punya rekening di bank ya. Mungkin ada yang nggak punya rekening di bank, boleh angkat tangannya. Punya semua ya. Nah, kalau bank udah bayang lah ya, kalau institusi keuangan non bank nih ada pembiayaan, apa perusahaan pembiayaan, ada asuransi, dana pensiun gitu ya. Mereka semua sebenarnya tujuannya sama, yaitu mengelola kelebihan dana ke disalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Nah, ini adalah elemen elemen sistem keuangan yang lain yaitu pasar keuangan. Di mana pasar keuangan ini yaitu tempat terjadinya arus dana dari unit surplus ke unit defisit saja tempatnya ya, medianya itu terjadi di pasar keuangan. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari pasar keuangan. Ya, dia mengumpulkan harta kekayaan ya. Jadi, mana yang surplus dikumpulkan di sana gitu. Pasti ada dikelola di pasar keuangan. Lalu yang kedua, dia mengalokasikan. Begitu sudah dikumpulkan, nanti dia akan didistribusikan nih. Mana yang butuh dana gitu ya. Nah, penyusunan likuiditas yang tadi mungkin dia merepackage ya. Ada beberapa inovasi atau beberapa produk yang misalnya dia nggak salurkan, kelebihannya bisa dia kelola. Lalu penyalur kebijakan di pasar keuangan juga sebagai penyalur kebijakan dari otoritas. Misalnya, oh sekarang kita lagi mencanangkan hijau gitu ya, green. Nah, bagaimana caranya eh, si green ini bisa terimplementasi? Nah, kadang-kadang Bank Indonesia itu menitipkan, oh ini sekarang kita ini ya eh, semua yang hijau kita kasih insentif gitu. Nah, berarti kan nanti bank atau perusahaan non keuangan non bank dia akan iring nasabahnya ke perusahaan-perusahaan yang eh, ibaratnya pro sama lingkungan gitu ya. Nah, itu kan dia jadi sebagai penyalur kebijakan. Nah, yang terakhir adalah sumber informasi. Nah, ini adalah jenis pasar keuangan. Jadi di Indonesia itu ada dua kategorinya, yaitu pertama berdasarkan jangka waktu atau maturitas. Ya, mungkin teman-teman yang anak ekonomi pasti udah belajar ya, pasar uang dan pasar modal. Kalau pasar uang itu pasar yang memperdagangkan instrumen jangka pendek. Kalau pasar modal yang memperdagangkan instrumen instrumen yang jangka panjang atau modal gitu ya, saham, utang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Lalu ada juga kategori yang kedua berdasarkan struktur perdagangan. Di sini ada pasar primer, contohnya untuk IPO ya, dan pasar sekunder. Jadi kelanjutan dari pasar IPO. Dan ini adalah beberapa pelaku pasar keuangan. Jadi sebenarnya masih banyak lagi, cuma ini kurang lebihnya ekosistem dari pasar keuangan adalah pemerintah, tentunya ada otoritas ya, ada BI, OJK, gitu. Ada Bank Umum, IKNB, emitennya sendiri, investor, pemeringkat efek, ada broker, ada dealer, ada underwriter. Sebenarnya banyak, lebih banyak lagi. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau diskusi dulu, teman-teman. Apa kurang lebih udah kegambar belum? Jadi apa itu sistem keuangan? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Lanjut. Mungkin cukup dulu. Nah, yang outline yang kedua yaitu definisi stabilitas sistem keuangan. Jadi, tugasnya Bank Indonesia itu salah satunya adalah menjaga SSK. Kenapa perlu dijaga? Nah, nanti ada di jawabannya di nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini yang pertama, apa itu stabilitas sistem keuangan? Tadi kita udah ini ya, udah mendengar terkait dengan apa itu sistem keuangan. Oke, ini saya lihat ada Mas Firman. Ya, Mas Firman dari KPW Kepri, Heeh, mungkin ada pertanyaan? Kepulauan Riau. Mas Firman? silakan. Sepertinya salah klik, Bu. Oh, oke. Saya izin lanjut kalau gitu ya. Oh, ini nih, Oh, ya silakan ya untuk Komang. dari Oh, BIMS. ini sih pihak terkait saya. Lagi OJT di BINS juga. Iya, silakan Mas Komang.
Selamat siang Ibu, maaf Bu, selamat berpuasa buat Ibu atau buat yang Ya, merayakan. selamat siang. Jadi maaf Bu, pertama-tama saya tidak bisa on cam dikarenakan kamera laptop saya rusak. Mm-mm. Lalu pertanyaan saya adalah, kan waktu itu di awal, waktu saya pertama kali perkenalan ke BI itu, saya bertanya juga, waktu itu saya lupa bertanya kepada siapa, tapi waktu itu saya bertanya apa bedanya OJK dan BI, lalu dibedakan waktu itu OJK itu yang mengatur. Kalau nggak salah ya Bu, waktu itu OJK tuh yang mengatur tentang perbankan, terus BI itu yang mengatur tentang gimana ya? Pokoknya OJK tuh yang mengatur tentang pohonnya, terus OJK tuh yang mengatur tentang hutannya gitu loh Bu. Nah, Iya, iya, iya. maksud di sini tuh eh eh, eh, kayak di sini kan Ibu jelasin kayak di sini tuh BI itu masih ngebahas tentang perbankan, masih ngebahas tentang tadi ada pasar modal, pasar keuangan. Berarti kan BI juga masuk ke ranah-ranah pasar modal ini, Bu. Sedangkan juga yang kita tahu pasar modal ini kan juga diatur sama Bursa Efek Indonesia, ada IDX juga di Indonesia. Apakah ini juga adanya tumpang tindih gitu ya Bu di Indonesia? Apa gimana Bu? Maksudnya terkait dengan kebijakan-kebijakan ini. Jujur aku juga bingung sih Bu, soalnya di Indonesia ini menurutku juga ada banyak regulator ya Bu di sini yang bermain. Sedangkan sistem keuangan kita ini yang dijaga juga ada banyak sektor, ada pasar modal dan lain sebagainya. Sedangkan regulator kita juga ada banyak. Ada OJK, Bursa Efek, terus ada Bank BBI. Indonesia. Iya, sedangkan mereka sendiri punya peraturannya masing-masing. Ada POJK, ada peraturan Bank Indonesia, ada peraturan Dewan Gubernur. Jadi aku bingung sih Bu. Jadi Iya, pingsan lah itu Bang ya. ya Bu, makanya. Jadi gimana Bu pembagiannya gitu loh Bu. Iya, iya. Baik, terima kasih Terima kasih Bu. Itu Mas Koma. pertanyaan saya. Mm-mm. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini eh Mbak Rena, kita langsung jawab aja. Nggak apa-apa ya? Iya, Oke. silakan dijawab. Terima kasih Mas Komang atas pertanyaannya. Betul yang disampaikan oleh Mas Komang. Sebelum kita maju ke ini apa namanya, ke yang lebih besar ya, cukupan yang lebih besar, kebijakan makro tadi ya, itu sudah sempat disampaikan oleh Mas Komang. Eh, jadi yang OJK awasi itu adalah pohonnya. Pohonnya misalnya di hutan itu ada pohon pinus, ada pohon beringin gitu ya, ada pohon jambu, ada pohon stroberi, macam-macam pohonnya. Itu kata analoginya banknya gitu ya. Nah, kita Bank Indonesia ngapain lagi ngeliatin banknya? Kita nggak ngeliatin banknya, kita ngeliatin hutannya, kita ngeliatin ekosistemnya, kita ngeliatin eh, di hutan itu pertama dia tanahnya bagus nggak sih? Yang kedua misalnya dia bagus nggak sih udaranya? Kena matahari nggak sih? Nah, buat ngeliat itu kadang-kadang oh gara-gara si beringin nih kegedean jadinya si stroberi nggak kena cahaya matahari gitu misalnya ya. Nah makanya si beringin ini perlu kita pelototin dari sisi Bank Indonesia, tapi kita nggak perlu melototin misalnya ada 120 spesies di hutan itu, kita nggak perlu melototin semua, cuman yang kita pelototin eh, kalau di DSSK mungkin ada beberapa teman yang saat ini sudah OJT di DSSK ya, jadi DSSK itu ada juga pengawas banknya. Tapi yang mereka awasin itu ya nggak semua bank, nggak seperti OJK. Kalau OJK tuh waktu saya penugasan, waktu kami jadi pengawas bank di sana, saya megang bank. Misalnya saya megang bank, waktu saya di Bandung, saya megang BJB. Ya saya megang bank BJB. Yang saya lihatin cuma BJB aja. Saya nggak peduli bank lain, misalnya apalagi Bank Mandiri itu yang saya lihatin cuma dia. Karena dia bagus, likuiditas bagus, dia aset produktifnya bagus, penyaluran kreditnya oke, bank bank saya sehat gitu. Saya nggak ngeliat bank lain. Nah, kalau di DSSK beda. Yang dia lihat, eh gimana nih si Beringin kalau misalnya dia sakit, misalnya kalau misalnya kita nyari ini ya, misalnya langsung aja kita sebut nama misalnya Mandiri. Gimana kalau Mandiri sakit? Nanti dia nular nggak nih ke BCA? Nah, dia menempatinnya kemana aja? Ke mana? Nah, gitu. Jadi dia lihat interconnectedness-nya gitu. Dia ngeliat interlinknya. Makanya kita bilang kadang-kadang kalau dari teman-teman DKMP tuh dia menganalogikan ya Bank Indonesia tuh ngeliat pohonnya, ngeliat apa, sorry, ngeliat hutannya, ekosistemnya. Nah, kalau OJK dia ngeliat satu bank hutannya. Jadi OJK dia nggak peduli bank lain itu gimana, yang penting bank saya sehat. Gitu. Gitu Mas Komang. Nah, tapi tadi bagus pertanyaannya. Banyak banget nih otoritas di Indonesia. Betul. Tapi
Tapi ternyata di luar negeri pun sama. Tapi memang dulu kan ini kan baru pecah nih ya, OJK dan Bank Indonesia dulu dulu tuh Bank Indonesia tuh ada tiga pilar kebijakan: pengawasan bank, moneter, pengawasan bank dan sistem pembayaran. Nah, sepertiga kakinya nih pindah nih ke OJK gara-gara itu ya, kemarin krisis 97 98, mungkin teman-teman semua belum lahir. Nah, itu banyak bank yang kolaps. Ibaratnya mungkin masyarakat kurang trust lah sama Bank Indonesia. Wah, gimana nih pengawas bank kok diawasin tapi bankku tetap aja nggak bisa selamat misalnya gitu. Nah, untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik, dibuatlah satu lembaga lain. Itu juga salah satu saran dari ini ya, maksudnya eh, apa standar body dari inilah internasional, bahwa kayaknya harus dipecah nih kebijakan untuk yang mengawasi bank, dan bank sentral hanya mengurusi moneter gitu. Makanya yang kebijakan mikroprudensialnya di OJK, kebijakan makroprudnya untuk yang ruang lingkup besarannya ada di Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia untuk apa namanya mengeluarkan kebijakan moneter, dia dia harus tahu. Misalnya, oh saya suku bunga, misalnya suku bunga akan saya naikkan gitu misalnya gitu ya. Kalau suku bunga naik itu kan pasti ada dampak ke perbankan. Nah, nggak bisa tuh kalau misalnya kata OJK, nggak, saya nggak mau naikin suku bunga, biarin aja suku bunganya misalnya rendah, kan nggak bisa. Makanya kita perlu ada di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu ya kebijakan makropru. Dia harus tahu kebijakan moneternya seperti apa, kebijakan mikroprudensialnya seperti apa. Nah, terus kalau LPS kan udah tahu ya, pasti nanti kita akan bahas sih di yang sesi terakhir, cuman aku interclass sedikit ya. Jadi LPS itu untuk yang bank resolusi. Jadi kalau misalnya banknya sudah tidak, jadi menurut aku nih pengawas bankku udah nggak bisa diselamatkan. Dari modalnya udah sedikit, terus udah tergerus ya, terus si pemegang sahamnya pun tak mau menanamkan modal atau menambah modal. Nah, akhirnya sebagai pengawas biasanya kita ibaratnya kita matikan lah tuh banknya, kalau dulu istilahnya bank gagal, kalau sekarang istilahnya bank resolusi. Jadi banknya sudah apa namanya, ditutup lah gitu. Nah, itu nanti kita dari OJK diserahkan ke LP. Gitu, Mas Komang. Mungkin ada ini pendalaman lain. Iya Bu, izin Bu, berarti let's say misalkan satu bank, misalkan bank besar seperti misalkan nggak mesti bank negara gitu, misalkan kayak bank Mm-mm. bank BCA gitu kolaps, Mm-mm. berarti eh, BI kebakaran dong Bu. Maksudnya kebakaran in terms kayak kayak pusing dong Bu, kayak karena kan itu dampaknya kemana-mana gitu Bu. Kayak kan Betul, BCA kayak nyalurin kredit ke Indofood dan lain sebagainya. Berarti jika BCA betul. collapse, kayak Indofood juga akan gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Berarti itu Mm-mm. mungkin nggak Bu ke BI sebagai itu kayak ibaratnya minjemin duitnya ke BCA, kayak udah lu pakai duit gue dulu deh, ini gue Oh, suntikin dulu dan lu pakai dulu eh, gitu sayangnya biar tidak semudah itu sih. oh Cuman gitu Bu. maksudnya pasti. Jadi kalau di OJK mereka mengenal bank sistemik. Jadi bank yang ibaratnya kalau dia kenapa-napa nih gitu, dia nih akan terjadi kolaps lah gitu ya. Bank yang lain tuh akan banyak apa namanya yang runtuh juga gara-gara dia. Kalau nggak salah dulu, kalau saya nggak tahu ya kalau sekarang ya, dulu dulu tuh kalau 15 bank besar. Jadi 15 bank besar ini bisa dari asetnya, bisa juga dia kecil, tapi dia bermasalah misalnya gitu. Nah, itu juga masuk ke ini. Jadi dia punya namanya 15 bank sistemik gitu. Bank sistemik, bank besar, dia punya tuh di OJK. Nah, kalau di BI, kita punya yang namanya 30 bank besar. Jadi kayak BCA, Mandiri, BRI itu udah pasti 30 lah gitu. Pasti itu jadi pelototannya pengawas. Nah, selain itu juga ada namanya watchlist. Jadi misalnya likuiditasnya di bawah berapa, atau modalnya dia misalnya ditetapkan sama OJK tuh misalnya eh, taruh 8% ya. Nah, tapi dia ini udah 10%. Jadi kan kayak, wah bentar lagi dia bakal, kalau nggak dia turun 2% aja dia udah jadi 8% nih. Nah, sama DSSK tuh di watchlist. Dilihat tuh, dia bener-bener dipantau 6 bulan gitu. Nah, ada juga yang trigger. Tadi kan udah watchlist kan, nah ini trigger. Oh, bisa jadi dia tuh ada kategorinya masing-masing. Jadi watchlist ada trigger bank. Jadi yang ini misalnya jangka pendek, yang satu jangka panjang. Nah, selain OJK, BI juga punya. Bisa jadi yang
OJK punya sama yang BI punya berbeda, bisa jadi. Cuman nanti kan ada forum itu KSSK 3 bulanan, ya gitu kan. Misal ada kondisi krisis, misal 1 bulanan, kita bisa nih, bang lu mana, mana aja, misalnya yang sistemik gitu kan. Oh, kalau gue nih yang watchlist yang ini, misalnya gitu. Kita bisa saling compare. Cuman kalaupun berbeda ya nggak masalah, karena memang indikatornya berbeda gitu, Mas. Makanya kita perlu juga tahu elemen sistem keuangan, korporasi, betul tadi yang Mas Komang bilang. Jadi kalau di DKMP itu mereka punya korporasi-korporasi besar. Bisa jadi nih, wah si Astra nih, misalnya gitu ya, dia korporasi besar nih. Kalau dia kenapa-napa, dia bisa, misalnya dia berarti bangkrut, dia punya pinjaman di mana-mana, pinjaman di BCA, pinjaman di Mandiri misalnya gitu. Nah, dia juga sama, dia dilihat juga sama BI gitu. Pokoknya yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan jadi ranah pengawasan BI, gampangnya. Ayo, Oke, Mas Mama. siap Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nuhun Ibu. Siap, siap. Yang lain? Gue mau, gue mau. Baik. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin Lanjut dulu aja ya. Mas Komang dulu. Lanjut dulu. Silakan. Oke. Tadi kita udah apa namanya tahu terkait dengan sistem keuangan. Nah, ini lanjutannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi stabilitas sistem keuangan itu apa sih gitu? Itu adalah suatu kondisi di mana sistem keuangan bisa berfungsi secara efektif dan efisien, terus bertahan terhadap kerentanan, baik kerentanan yang endogen atau internal ya dari domestik, misalnya ada kenaikan suku bunga atau ada misalnya bank gagal, nah kerentanan internal maupun yang bersifat eksternal. Tahun 9798 itu kerentanan terjadi atau krisis yang terjadi akibat dari luar, dari Thailand kalau nggak salah, jadi dari Asia Tenggara ya, merembet ke Indonesia. Sehingga alokasi sumber pendanaan dan pembiayaan, eh, ini stabilisasi keuangan ya, dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Nah, kalau di Bank of England, stabilisasi sistem keuangan ini adalah sebenarnya simpel aja, suatu kondisi terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Nah, di sebelah bawah kanan ini ada matriks ya terkait dengan sistem keuangan dan shock atau tekanan. Di sini ada resiliensi atau keandalan ya, dan kerentanan. Jadi kalau misalnya terjadi shock, juga ada kerentanan, maka terjadilah krisis. Namun sebaliknya, bila ada keandalan atau kita mampu bertahan ya, dan tidak ada shock, maka di sini terjadilah stabilitas sistem keuangan. Simpelnya seperti itu. Nah, ini alasan mengapa kita penting menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi ini belum masuk Bank Indonesia loh. Ini baru. Kenapa sih kita penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan? Nah, yang pertama, mungkin teman-teman nggak mengalami ya, atau baru lahir nih tahun 9798, biaya krisisnya itu hingga mencapai 51% dari PDB. Bisa dibayangkan ya. Jadi misalnya PDB taruhlah 100 triliun, 50 triliunnya hanya untuk membiayai bank kolaps atau membiayai deposan yang membayar deposito-deposito atau tabungan-tabungan para deposan yang banknya gagal gitu kan. Jadi ya hilang gitu uangnya. Jadi bukannya misalnya bisa membangun gedung, bisa membangun jembatan, bisa membangun pendidikan gitu kan. Tapi hilang gitu kan karena biaya krisis itu ternyata mahal. Lalu yang kedua, korelasi dari SSK dan makroekonomi. Jadi yang tadi sudah sempat saya singgung ya terkait dengan SSK ini. Jadi bagaimana SSK itu sangat terkait dengan kondisi makro, terutama moneter tadi ya. SSK tidak hanya mendukung harga, tapi juga dia pertumbuhan ekonomi. Jadi ada kepastian bagi misalnya taruhlah dari industri atau eh, pelaku pasar. Oh, misalnya taruhlah kalau misalnya lebaran gitu ya, mau lebaran nih harga pasti naik deh gitu kan. Tapi kita pasti punya asumsi naik ya, akhirnya naik gitu. Tapi kalau misalnya kita naik dengan tidak panik, akhirnya tetap aja kan, misalnya ekonomi tetap berjalan. Tapi kalau misalnya kita ada kenaikan, tapi misalnya ada shock, oh bank ini misalnya ditutup gitu kan, yang ada kita panik,
Nah, akhirnya nggak terjadilah itu pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya itu sangat sangat terkait gitu antara si SSK dan makroekonomi. Lalu yang terakhir adanya potensi peningkatan risiko pada sistem keuangan. Hal ini terjadi adanya asimetri informasi, adanya keterhubungan antar elemen. Tadi misalnya ada si korporasi juga punya bank gitu kan, atau bank punya perusahaan pembiayaan gitu kan, saling terkait tuh. Kalau misalnya perusahaan pembiayaannya kenapa-napa, bisa jadi banknya juga kenapa-napa tuh gitu. Terus sekarang juga ada inovasi produk semakin banyak ya. Dulu mungkin kita cuma hanya mengenal ATM gitu. Sekarang udah ada mobile banking, internet banking gitu. Dan masih banyak inovasi keuangan lainnya. Dan perilaku ambil resiko. Jadi mungkin kalau kita sih kurang ini ya, kurang dekat dengan risk taking behavior ini biasanya perilaku pasar ya. Nah, ini adalah konsep SSK. Jadi konsep SSK itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ketahanan. Tadi resiliensi, lalu yang kedua intermediasi yang seimbang, dan inklusi keuangan. Nah, ketahanan itu apa sih gitu? Kemampuan sistem keuangan dalam meminimalisir dampak tekanan. Di sini di yang nomor A ya. Lalu ada intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Jadi pertumbuhan pembiayaan sesuai dengan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi yang dengan risiko yang terjaga. Lalu ada pilar ketiganya adalah inklusi keuangan, di mana semua masyarakat memiliki akses keuangan yang sama, memiliki akses yang sama terhadap sistem keuangan. Nah, ini eh, saling apa namanya saling mendukung lah ya, saling terkait hingga akhirnya membentuk sebuah stabilitas sistem keuangan yang ujungnya adalah membentuk perekonomian nasional. Nah, ini adalah resiko sistemik. Jadi, kalau kita ngomongin tentang stabilitas sistem keuangan, pasti eh, related atau sangat terkait dengan adanya risiko sistemik gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga risiko sistemik gitu ya. Risiko sistemik itu apa sih sebenarnya? Risiko sistemik adalah bertemunya si shock yang tadi sempat saya singgung juga, exogenous ini yang dari luar, atau endogenous yang berasal dari dalam negeri, domestik gitu ya. Nah, dengan sistem keuangan yang rentan. Jadi kalau tadi shock itu adalah peristiwa tertentu yang memicu terjadinya tekanan, baik itu dari luar negara Indonesia ataupun dari dalam domestik gitu ya kan. Dan kerentanan. Jadi kerentanan ini eh, mungkin bank yang kurang sehat gitu kan, atau kebijakan dari otoritasnya kurang apa namanya kurang bagus gitu. Ini yang lain terkait digital, tapi kita misalnya nggak mendukung digital misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerentanan. Nah, kedua hal ini bergabung bisa menyebabkan resiko sistemik. Jadi resiko sistemik adalah potensi terjadinya instabilitas sistem keuangan. Nah, tapi kalau misalnya kita sendiri dalam negerinya ternyata kita bagus ya gitu ya. Kita punya kok stabilitas sistem keuangan. Nah, itu bisa menyebabkan pertumbuhan ekonominya juga bagus. Lalu misalnya terjadilah instabilitas sistem keuangan sehingga terjadinya gangguan perekonomian. Nah, apabila terjadi gangguan perekonomian seperti yang warna merah ini, maka akan dilakukan aktivasi penanganan krisis. Nah, biasanya dinamakan protokol manajemen krisis atau PMK. Nah, ini bersatunya tuh tadi KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang ada anggotanya Bank Indonesia, ada OJK, ada LPS, dan ketuanya Kementerian Keuangan. Nah, ini plan yang ketiga yaitu bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini boleh ini raise hand dulu nggak? Siapa yang lahir tahun 97-98? Saya merasa tua di sini. Sudah sejarah hitungannya. Nggak ada ya? Semua 2000 ya? Betul, Sepertinya semuanya 2003, Bu. 2003, Masya Allah. Berarti kalau kasus Senturi 2003 gitu, 2008 ya. Masih masih dengar kali ya, tapi masih balita ya. Jadi ini ada krisis. Ini berarti saya lagi ngomongin sejarah nih. Krisis perbankan terjadi tahun 97-98 ya. Pada saat itu kita mengenal adanya sembako gitu ya, 9 bahan pokok gitu. Itu naik tuh harga.
Karena yang saya ingat banget itu dulu misalnya beras itu 1 liter misalnya 1.000 gitu, tiba-tiba jadi belasan ribu gitu. Terus suku bunga deposito yang misalnya cuma 6% gitu, 8% maksimal gitu kan, tiba-tiba jadi 60%, coba bayangkan. Jadi teman-teman misalnya menyimpan 100.000 di bank, itu suku bunganya udah 60.000 gitu. Jadi benar-benar pada saat itu memang kacau banget ya, tahun krisis tahun 97-98. Nah, pada saat itu pengawasan bank masih di BI, masih di Bank Indonesia, terjadilah karena kan kita dulu belum punya LPS. Jadi semua yang bank gagal itu yang tidak bisa diselamatkan ibaratnya kita kita pilih nih, kita identifikasi. Kalau yang masih bisa diselamatkan, kita proses restru perbankan, kita merger. Misalnya kemarin waktu itu eh, Bank Mandiri termasuk bank yang hasil merger ya. Teman-teman tahu kan ya. Jadi Mandiri itu dulunya kan ada 4 bank, ada bank ekspor impor, bank Exim, bank Exim, bank Pindo, BBD, sama bank apa saya lupa deh. Pokoknya ada 4 bank menjadi Bank Mandiri. Nah, ada bank yang ternyata misalnya nggak bisa diselamatkan, nah gitu. Misalnya ada bank ya karena dia skupnya juga kecil gitu kan. Terus dia transaksinya juga cuma di daerah, misalnya taruhlah misalnya dia kantor pusat di Bali dan dia banknya maksudnya nggak terlalu besar gitu dengan skup masyarakatnya cuma di Bali gitu. Beda sama bank nasional ya yang skupnya udah eksportir, importir gitu kan, cakupannya luas. Nah, kalau bank yang kecil kemungkinan akan ditutup gitu. Nah, untuk bank yang ditutup kan si deposannya pasti butuh, maksudnya udah ganti dong uangnya gitu kan. Karena belum ada asuransi, belum ada LPS, maka pada saat itu BI bersama pemerintah Kemenkyu menggelontorkan gitu ya namanya bantuan likuiditas. Kalau teman-teman nanti bisa baca sejarah ya, sejarah. Nah, lalu pada tahun 2003 di BI mulai dibentuklah namanya satu biro, namanya Biro Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, jadi dulu itu cikal bakal dari DSSK. Bahkan sekarang DSSK udah mau pecah lagi ya, pecah jadi 2 ya. Nah, dulu tuh bahkan cuman biro. Biro itu setingkat G7 atau setingkat grup. Jadi di bawahnya di kepala departemen, nah, ada biro, salah satu biro namanya Biro Stabilitas Sistem Keuangan. Di tahun 2024, 2004-nya, nah diusulkan pembentukan LPS. Wah, ternyata kita butuh nih, kalau misalnya bank gagal, dia harus menjaga apa namanya asuransinya. Jadi si deposan ini nggak lagi minta ke pemerintah, jadi harus dikelola oleh satu lembaga asuransi. Asuransi pemerintah ini otoritasnya dipegang oleh LPS. Nah, lalu tahun 2008 ada terjadi global financial crisis. Mungkin teman-teman udah lahir, cuman ini ya masih balita ya. Nah, ini ada kejadian dari eksogen dari Amerika Serikat, terjadi krisis di sana, lumayan dampaknya besar ya internasional. Nah, pada saat itu Basel, BIS, dan standar body untuk yang SSK mencetuskan, wah ternyata modal saja tidak cukup. Jadi harus ada, jadi kalau teman-teman belajar permodalan bank, bank tuh banyak modalnya. Jadi ada tier 1, tier 2, tier 3. Jadi ada modal 1, modal inti gitu ya. Ada modal inti plus apa, modal inti plus apa gitu. Jadi banyak sebenarnya modal bank. Makanya di Indonesia, walaupun Basel itu ibaratnya dia ada menstandarkan berapa, misalnya dari 100% modal, 100% bukan modalnya 100% aset bank, modal bank itu sebenarnya cuma 4% misalnya gitu. Nah, di Indonesia kita mau jangan 4%, kayak terlalu mepet deh itu, kalau ada apa-apa udah dia langsung kolaps 8%. Tapi faktanya di Indonesia itu semua bank modalnya di atas 20% gitu. Jadi Indonesia udah ketat banget ya ketentuannya. Nah, itu terus tahun 2009 sampai 2011 baiklah, mohon maaf. Nah, tahun 2009 sampai 2011 ini ada penyempurnaan kerangka kebijakan makro. Nah, jadi tahun 2009 inilah sebagai cikal bakal adanya kebijakan makroprudensial yang sebelumnya belum pernah dikenal gitu. Jadi, oh ternyata ada makroprudensial ya dan mikroprudensial. Nah, pada saat tahun 2009 ini. Nah, disinilah ada Basel 3 terkait dengan
itu ya tadi apa kebijakan makroprudensial. Lalu tahun 2012 dicetuskan pemerintah kan apa ya akan membangun gitu ya satu lembaga khusus untuk kebijakan mikroprudensial. 2012 ini baru dibentuk dan yang bergabung baru dari Kementerian Keuangan. Mereka yang ex Bapepam LK ya, mungkin teman-teman pernah dengar Bapepam LK. Jadi yang non-bank. Jadi pengawasan institusi keuangan non-bank. Mereka bergabung dahulu tuh ke OJK. Nah, tahun 2013-nya akhir 2014 Bank Indonesia pengawasan banknya pindah ke OJK. Nah, secara bertahap ya, semua pindah 2014 sampai dengan saat ini. Jadi sebenarnya kan OJK itu isinya ya orang Bapepam, LK dan orang BI. Dan mungkin ada yang baru ya, ada yang baru. Nah, itu lalu tahun 2016 bagaimana nih? Kayaknya kita harus punya payung hukum yang jelas karena pada saat itu misalnya OJK punya PBI, OJK punya POJK, BI punya PBI, LPS punya ketentuan LPS gitu kan. Masing-masing kita punya undang-undang sendiri. Nah, gimana caranya mereka ibaratnya berkoordinasi. Nah, tahun 2016 ini di pemerintah menerbitkan Undang-Undang PPKSK yaitu terkait dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan lembaga keuangan, baik itu bank atau non-bank, kita begini loh gitu misalnya. Tadi salah satu isinya itu adalah terkait dengan PMK ya, protokol manajemen krisis. Jadi kalau kita krisis nih nanti ke depan kita begini ya rapatnya misalnya gitu ya. Kamu begini jadi masing-masing punya peran di dalam penanganan krisis itu. Nah, ternyata perkembangannya di tahun 2023 tahun lalu ya diterbitkan lagi undang-undang baru yang mencabut atau menyempurnakan undang-undang PPKSK ini. Sekarang undang-undangnya namanya PPSK gitu ya, atau P2SK tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kita tidak lagi hanya ibaratnya hanya membahas pencegahan dan penanganan krisis udah lewat itu topiknya karena kita sekarang udah stabil misalnya gitu ya dengan PD maksudnya pemerintah tuh berarti udah pede nih kita nggak hanya menangani krisis sistem keuangan kok kita sudah mulai mengembangkan dan melakukan penguatan gitu di tahun 2023 ini. Nah ini bagaimana BI menjaga SSK di tahun 2003 tadi ya. BI membentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan atau BSSK. BI juga mulai menyusun blueprint SSK di bawah unit khusus program transformasi. Nah, lalu BI juga melakukan surveillance atau monitoring setiap semester yang dituangkan dalam bentuk kajian. Nah, tahun 2012-nya tadi ya udah ada pembentukan BI OJK gitu. Jadi mandat mikroprudensial diserahkan kepada OJK dan BI makroprudensial. Lalu pada saat itu pula BI sudah mulai merumuskan dan mengeluarkan instrumen-instrumen makroprudensial. Tentunya kebijakan yang dikeluarkan BI itu harus dikomunikasikan dulu kepada OJK gitu kan. Jadi misalnya OJK punya BI mengeluarkan terkait dengan ekonomi hijau nih gitu. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang go green dia akan dapat insentif tambahan dari giro wajib minimumnya. Gimana OJK setuju nggak nih? Oh iya, OJK juga sekarang lagi go green kok, kita sependapat misalnya gitu. Nah, kita harus maksudnya ada komunikasi seperti itu sebelum menerbitkan kebijakan. Lalu kita juga melakukan pengawasan makroprudensial. Jadi kalau kebijakan makroprudensialnya dikeluarkan atau digodoknya di DKMP, kalau pengawasan makroprudensial itu dilakukan di DSSK. Teman-teman jangan kebalik ya. Nah, ini adalah peran Bank Indonesia dalam menjaga SSK. Jadi kita lihat dari segitiga yang bawah dulu ya. Jadi SSK itu dia ditopang dari kebijakan makroprudensial gitu kan. Ada yang terkait kalau misalnya dia kenapa-napa ibaratnya ada risiko sistemik. Dan dia juga ditopang oleh kebijakan moneter gitu. Moneter itu ya terkait dengan apa lalu lintas devisa, suku bunga gitu ya, nilai tukar. Nah, ada juga SSK juga ditopang dari sistem pembayaran. Ini apa namanya sudut segitiga ini adalah tiga pilar kebijakan di Bank Indonesia. Nah, sebenarnya kebijakan makroprudensial ini juga dia punya tiga dimensi lain. Nah, dia itu punya namanya makrofinansial,
Dan mikrofinansial tadi itu ya, hutannya itu ya, dia punya hutan gitu, dia menjaga hutan, dia menjaga apa ekosistem hutan, berarti dia ekosistem sistem keuangan gitu. Nah, dia juga menjaga mikrofinansial, dia juga menjaga bank, tapi nggak semua bank yang dijaga. Kalau misalnya nih, taruhlah, oh bank BPR, tahu kan bank BPR ya teman-teman ya? Kalau dulu namanya Bank Perkreditan Rakyat, kalau sekarang Bank Perekonomian Rakyat ya. Nah, BPR kan kecil ya. Nah, itu nggak mungkin jadi watchlist-nya Bank Indonesia misalnya gitu. Karena dia terlalu sangat mini gitu. Dan mungkin dampaknya kan daerah yang lokal. Lalu yang terakhir adalah inklusi dan ekonomi keuangan. Nah, ini kenapa sih BI perlu menjaga makroprudensial gitu? Kenapa kok BI? Kenapa nggak LPS saja atau OJK, udah makronya dia sekalian punya gitu. Ternyata ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang pertama, Bank Indonesia itu mempunyai kewenangan di bidang moneter dan sistem pembayaran. Jadi semuanya itu aspeknya makro. Ya kan, sistem pembayaran itu makronya gitu kan. Moneter juga makronya. Nah, kebijakan makroprudensial tuh ya dari sisi makro. Kita nggak ngomongin mikroprudensial gitu. Terus lalu yang kedua adalah tujuan bank sentral di bidang moneter dan sistem pembayaran ternyata sangat terkait dengan kondisi SSK-nya. Kalau SSK-nya stabil, ya moneter kita baik gitu. Suku bunga kita bisa lebih rendah, inflasi misalnya rendah gitu. Sistem pembayaran juga mungkin lalu lintas sistem pembayaran juga akan terjaga. Kebayang kalau misalnya SSK ada resiko sistemik gitu kan, ada kemarin juga ada misalnya ada Bank Syariah BSI kemarin misalnya kan sempat terkendala ya, tapi itu untungnya bisa langsung dilokalisir gitu ya. Kalau misalnya itu sampai berdampak berkepanjangan bisa jadi nanti berdampaknya ke sistem pembayaran gitu. Lalu bank sentral memiliki kapasitas dan expertise terkait dengan makroekonomi ya. Jadi begitu tadi, oh terkait sekarang harus digital nih yang lebih diutamakan. Oh berarti sekarang instrumen kebijakan makroprudensialnya harus pro digital gitu. Oh sekarang lagi hijau nih yang lagi diutamakan. Oh kebijakan makroprudensial yang diterbitkan harus pro hijau. Lalu yang terakhir adalah bank sentral memiliki peranan dalam menyediakan bantuan likuiditas. Jadi kalau misal tadi kata Mas Komang ya, kalau misalnya banknya kenapa-napa, gimana Mbak? Bisa nggak tuh BI minjemin? Bisa. BI minjemin bisa, tapi nanti ada mekanismenya. Dia ada ini apa? Ada PBI-nya, namanya PLJP. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi apa pinjaman likuiditas jangka pendek gitu atau apa pinjaman likuiditas jangka panjang. Nah itu ada mekanismenya, cuman nggak kita bahas. Itu itu banyak lagi, lebih banyak lagi ceritanya. Ini lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah penguatan tujuan tugas kewenangan BI dalam SSK. Tadi sudah sempat saya singgung ya, bahwa makroprudensial ini adalah salah satu pilar dalam kebijakan Bank Indonesia. Selain moneter gitu kan, moneter kan tujuan utama visi dan misi Bank Indonesia ya, mencapai stabilitas nilai rupiah gitu kan, tingkat suku bunga yang stabil. Dan lalu yang kedua adalah sistem pembayaran, jadi memelihara stabilitas sistem pembayaran. Lalu yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Gimana caranya? Yaitu dengan kebijakan makroprudensial. Nah, ternyata di Bank Indonesia itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial, kita punya yang namanya kerangka, kerangka siklus makroprudensial, atau biasa disebut DIM, Dynamic Integrated Macroprudential Policy and Surveillance. Jadi isinya adalah kalau misalnya oh sekarang nih yang lagi bermasalah misalnya gitu, yang lagi bermasalah dari sektor brown misalnya itu kan karena semua semua shifting nih ke hijau, jadi yang brown atau misalnya perusahaan batu bara lagi bermasalah gitu misalnya. Nah, oh berarti bank pengawas makroprudensial perlu melihat nih watchlist atau trigger list kira-kira kredit bank atau korporasi mana saja yang terkait gitu misalnya. Jadi dia dinamis. Oh ternyata sekarang lagi ini eh, apa namanya fintech gitu ya, yang lagi bermasalah orang fintech nih, apa industri fintech. Nah mungkin yang perlu dilihat adalah sistem pembayaran terkait dengan fintech misalnya. Dan integrated maksudnya apa? Jadi yang dilihat itu yang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Komang, nggak hanya bank
mungkin aja si bank ini dia punya punya perusahaan lain, punya korporasi, dia juga punya apa asuransi. Nah, itu perlu diintegrasikan, harus dilihat semua. Nah, baik itu makroprudensial policy, kebijakan makroprudensial, maupun dari sisi pengawasan makroprudensial. Jadi dia bentuknya siklus. Jadi dari 1 sampai dengan 4. Yang pertama dia identifikasi risiko. Ada nggak sih risiko yang terjadi? Gitu. Oh dari misalnya dari misalnya si pinjol nih gitu kan, dari pinjol ini ada nggak sih risiko? Oh nggak ada. Kalau dia nggak ada, karena dia individual, dia bisa diserahkan ke OJK. Tapi kalau dia ternyata berdampak sistemik, nah perlu dilihat, maksudnya BI perlu perlu lihat gitu terjadi apa gitu kan di sana. Nah lalu yang kedua adalah asesmen risiko sistemik. Nah setelah tadi, oh kayaknya ada dampaknya nih kemarin misalnya ada gangguan di pembayaran gitu, sistem pembayaran perlu dilakukan stress test nih gitu. Nah, nanti dari dari sana akan dibuat asesmen risiko sistemiknya, bisa itu simulasi, ada stress test atau proyeksi. Nah, yang ketiga setelah dibuatnya stress test ternyata misalkan hasilnya ada 2. Oh, memang ke depan proyeksinya akan terjadi krisis nih kalau misalnya kita ibaratnya kita biarkan. Nah, mungkin nanti si MP akan menyusun sebuah kebijakan atau sebuah instrumen kebijakan yang mereka perlu dikembangkan apa sih nih? Misalnya, oh, yang tadi misalnya yang gampangnya hijau ya. Oh, kayaknya hijau nih perbankan Indonesia kayaknya sulit untuk menyalurkan pendanaan misalnya gitu. Apalagi dia membuat kerjasama dengan pihak asing karena orang asing ini kayaknya lebih suka sama perbankan yang hijau, apa namanya, yang sangat eh, apa tuh dia sangat membantu lingkungan gitu ya, aspek-aspek lingkungan. Nah dari situ berarti nanti Bank Indonesia harus menerbitkan kebijakan yang pro terhadap hijau. Nah dari sana rekomendasi dan implementasi kebijakan tersebut digelontorkan. Nah nanti dilihat evaluasi. Oh misalnya diterbitkan, mungkin teman-teman juga pernah dengar ada KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial yang baru diterbitkan tahun 2023 lalu di bulan Oktober. Nah itu sekarang masih dipantau sama DKMP. Gimana hasilnya? Apakah di situ kebijakan likuiditas makroprudensialnya ada berapa ini ya kategori? Ada yang pro hijau, ada pro UMKM. Nah, jadi dengan diberikannya insentif likuiditas, kira-kira bank itu pada mau nggak sih nyalurin kredit ke UMKM gitu. Lihat nih 6 bulan, maksimal 1 tahun. Oh ternyata nggak ngaruh misalnya gitu. Ternyata bank lebih ngaruh sama suku bunga yang saat ini misalnya pihak moneter lagi naikin suku bunga, mereka lebih lebih mau naruh uangnya di GWM aja, nggak mau nyalurin kredit misalnya gitu. Jadi perlu dilihat nanti dievaluasi. Jadi pada tahap keempat ini ada evaluasi dan pemantauan kebijakan. Jadi berhasil atau enggak sih kebijakan yang sudah diterbitkan oleh DKMP misalnya. Nah, ini adalah tadinya sempat disinggung 4 otoritas keuangan di Indonesia. Ada Kementerian Keuangan, tentunya ini sebagai ketua KSSK. Di sini dia cakupannya adalah fiskal, lalu ada Bank Indonesia, ada 3 kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Lalu ada OJK yang menangani kebijakan mikroprudensialnya dan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan atau eh, resolusi bank ya. Nah sebelum lanjut, apakah ada pendalaman dari teman-teman? Nah, teman-teman, tadi kita udah dengar materi dari Bu Ovi di bagian definisi SSK dan juga bagaimana cara BI menjaga SSK. Nah, mungkin dari situ teman-teman ada yang masih belum dimengerti atau ingin diskusi dengan Bu Ovi, dipersilahkan ya teman-teman. Ya. Bisa raise hand atau mungkin bisa di chat juga. Oke. Sementara lanjut dulu aja ya, Mbak Rena. Oke, Bu Ovi silakan dilanjutkan mungkin. Kita masuk ke bagian 4, yaitu pengembangan sistem keuangan financial development dalam mendukung SSK. Jadi
dalam menjaga SSK bukan berarti kita nggak usah berkembang, kita jangan adopsi digital, nanti banyak resikonya misalnya gitu. Atau kita jangan ke hijau lah, kita yang biasa aja ekonominya, ekonomi yang biasa, jangan ekonomi hijau misalnya gitu ya. Enggak, ternyata kita butuh adanya inovasi seperti itu. Jadi di bab ini kita sebenarnya pengen jelasin bahwa pengembangan sistem keuangan itu adalah suatu keniscayaan gitu. Dan ada dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, financial deepening atau pendalaman pasar, dan adanya financial broadening atau perluasan pasar. Apa yang dilakukan di financial deepening? Itu pendalaman ya. Jadi misalnya ada produk tabungan. Tabungan ini ada tabungan berjangka, tabungan apalagi, tabungan banyak ternyata. Ini pendalaman. Jadi semakin spesifik itu produk, itu semakin dalam berarti. Jadi misalnya, oh ada tabungan pelajar, tabungan apa namanya, tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan. Nah, mungkin teman-teman ini ya, kok banyak banget sih nih apa namanya produknya gitu. Itu baru tabungan loh, belum deposito, belum kredit, kredit dari kredit konsumsi, kredit modal kerja gitu kan, masih banyak lagi. Nah itu namanya pendalaman. Kalau di apa namanya, kalau di institusi keuangan dia semakin banyak produknya semakin dalam gitu. Jadi semakin spesifik. Oh, yang menerima atau yang membuat produk tabungan berjangka nggak sembarangan orang loh. Minimal dia harus menabung, misalnya harus udah jadi nasabah selama 3 tahun misalnya gitu kan. Jadi dia semakin spesifik kepada apa namanya kategori nasabahnya. Nah, berbeda dengan financial broadening atau perluasan pasar. Di sini tujuan utamanya adalah inklusi keuangan. Jadi bagaimana suatu produk itu bisa dinikmati oleh semua orang. Semua orang bisa akses produk yang sama. Makanya tadi ada simple, simpanan pelajar gitu ya. Oh, kamu nabung 20.000 boleh gitu kan. Itu apa tujuannya? Karena semua orang biar punya tabungan gitu. Jadi nggak apa namanya DPK atau dana pihak ketiga bank itu nggak hanya terfokus pada beberapa orang, tapi dia tersebar. Jadi semakin dia resiko tersebar, semakin sedikit lah resiko yang inherentnya punya dia gitu ya. Nah, ini adalah urgensi finansial di ini adalah urgensi dari tadi ya pendalaman pasar ataupun perluasan pasar. Jadi yang pertama akses keuangan lebih besar. Jadi semakin banyak ya orang yang menggunakan produk institusi keuangan itu semakin bagus. Jadi kita akan semakin tahu nih. Misalnya taruhlah kalau di negara-negara apa namanya negara-negara maju itu mayoritas mungkin seluruh berarti 90% penduduknya tuh pasti punya akses ke institusi keuangan. Entah dia punya asuransi atau dia punya apa namanya simpanan gitu ya, punya kredit. Bahkan kemarin sempat juga dipaparkan dari salah satu kantor akuntan publik, dibilang dia pernah tinggal di Amerika kata dia gitu. Saya selalu bayar, saya selalu bayar tuh saya selalu misalnya ada tagihan kartu kredit saya langsung bayar nih bulan depannya gitu. Saya selalu bayar gitu selama rutin 2 tahun tuh saya bayar terus. Tapi begitu saya minjem lagi ke bank, orang banknya bilang enggak, kamu enggak ini katanya, kamu enggak qualify. Kenapa? Karena kamu selalu bayar. Jadi kalau di Amerika tuh bahkan jadi untuk ibaratnya membangun relationship itu ya kamu harus terus minjam ke bank gitu. Walaupun misalnya melunasi, ya melunasi lah sedikit gitu. Jadi kamu nih nggak ibaratnya nggak loyal nih sama sisi keuangan gitu. Kamu setiap ada utang langsung lunasin, langsung utang lunasin gitu. Dia maksudnya dia manjang. Nah, maksudnya kenapa seperti itu? Karena lebih terpantau. Oh, ternyata kamu tuh misalnya Ovi, kamu tuh suka ya belanjanya misalnya melalui Bank Mandiri, terus kamu transfernya ke Gojek, berarti kamu pengguna Gojek gitu kan, terus kamu belanjanya di Shopee. Nah, maksudnya kelihatan kan, maksudnya, nah dari era digital gitu ya, beda sama yang misalnya saya nggak punya tabungan, saya bawanya cash misalnya gitu kan, susah memantau saya. Nah gitu ya, mungkin di negara maju tuh mereka udah semua serba masuk ke institusi keuangan. Nah kalau di Indonesia ini masih masih mungkin 50% lah yang sudah bisa akses ke institusi keuangan. Nah lalu yang kedua meningkatnya efisiensi keuangan. Jika persaingan di sektor tersebut semakin kompetitif, dapat menurunkan biaya intermediasi ya. Ya ini kayak perang harga ya. Jadi kalau misalnya oh Mandiri suku bunganya ngasih 2% ya, saya mendingan ke BCA ada 3% gitu. Dapat bunganya, atau misalnya itu dari sisi apa namanya simpanan ya. Kalau misalnya kredit, oh
ternyata KPR di BCA dapatnya 6% fix untuk 10 tahun gitu kan. Saya mendingan BCA aja. Kalau BTN 12% udah itu. Bahkan tahun depan naik lagi suku bunganya kan. Jadi kita sebagai nasabah punya preferensi ya untuk mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih menguntungkan bagi kita gitu. Jadi meningkatkan efisiensi keuangan. Lalu yang terakhir adalah berkontribusi pada peningkatan ketahanan keuangan. Jadi tadi karena kita punya simpanan semuanya di bank, kita nggak usah khawatir amit-amit gitu ya terjadi kayak misalnya ada bencana alam gitu kan, uang yang di bawah bantal gitu ibaratnya kan bisa aja hilang gitu. Tapi kalau kita punya tabungan gitu kan diasuransikan dan diganti LPS gitu kan, otomatis nanti pasti yang kembali. Nah ini adalah tangga, saya paling seneng nih kalau lihat tangga ini. Ini tangga di mana bank itu berevolusi gitu ya dari bank 1.0 sampai dengan bank 4.0 gitu. Nah, tahun tahun 1980 ke belakang gitu kan yang kita tahu bank itu hanya transaksi di cabang gitu. Jadi kalau misalnya mau nabung saya harus ke cabang. Saya mau buka tabungan saya ke cabang, saya mau nabung cuma 50.000 saya ke cabang, mau 50.000 saya ke cabang gitu kan. Semua transaksi ada di cabang. Nah, lebih lanjut di 2.0 tahun 80 sampai dengan tahun 2007, itu ya 2007, 2007, 2007-an lah gitu ya persisnya. Nah, ini udah mulai nih ada weekend banking. Mungkin teman-teman sekarang udah familiar banget ya sama weekend banking. Ini dulu kita merasa ibaratnya merasa senang banget kalau ada misalnya bank ini mengumumkan bank ini melakukan operasional di weekend gitu. Kalau sekarang kayaknya mau weekend buka atau weekend gak buka itu kayaknya nggak ada masalah ya gitu kan. Kalau dulu tuh worth it banget gitu. Terus ada ATM lagi, jadi kita nggak perlu ketemu sama si teller yang galak gitu ya. Kalau dulu tuh aduh nggak mau nabung karena tellernya galak gitu. Kalau ini ada mesin ATM. Lalu juga berkembang nih internet ya, internet banking udah mulai mobile banking, internet banking gitu. Nah, di 3.0 ini udah lebih canggih lagi gitu ya, semua udah bisa interlink gitu di mobile banking dan bisa di handphone gitu kan. Kalau dengan 2017, di 2017 sampai saat ini, wah udah real time semuanya ya. Nggak perlu lagi ATM bahkan ya kan, semua platform gitu bisa menyediakan transfer dana gitu ya. Bahkan saya bisa eh, nggak harus apa namanya ke bank, bahkan bisa nggak perlu buka bank misalnya isi Gojek, GoPay, saya bisa transfer gitu kan, saya bisa bayar apa gitu kan, pakai QR misalnya seperti itu. Ya semakin canggih. Kalau teman-teman ini punya kesempatan bisa juga dia dibaca nih bukunya bagus. Jadi si Brad King tahun 2018. Jadi bank dimanapun dan kapanpun ya di mana saja dan kapan kapan saja kalau saya lupa deh judulnya bagus nih bukunya. Kalau misalnya kapan-kapan nemu bukunya. Jadi dia bahasanya tuh bahasa sehari-hari tapi sebenarnya topiknya berat gitu. Nah, kalau analoginya yang pernah saya dengar juga terkait dengan itu, jadi misalnya dulu nenek saya beli bakso, katanya beli bakso di pojokan, dia harus bawa rantang, dia harus bawa uang tunai gitu kan. Dia beli bakso tuh. Nah, mama saya, misalnya ibu saya, kalau mau beli bakso, dia tinggal bawa uang aja. Dia nggak perlu bawa rantang karena si tukang bakso udah udah punya bawain plastik atau styrofoam misalnya gitu ya. Zamannya saya udah nggak perlu bawa rantang, saya nggak perlu lagi bawa uang cash, saya cuman bawa aja QR gitu ya. Nanti mungkin anak saya datang lagi nanti ke tukang bakso, dia yang perlu datang dia pakai artificial intelligence aja ya, metaverse misalnya gitu itu. Jadi semakin ini ya, semakin berkembangnya transformasi digital gitu di sektor keuangan. Nah ini adalah peranan pengembangan sistem keuangan tadi ya, pendalaman pasar yang tadi financial deepening yang pendalaman pasar, lalu ada financial broadening yang inklusi keuangan ya. Jadi strateginya ada dua ini untuk pengembangan pasar. Objeknya apa? Yang satu objeknya adalah pasar keuangan, jadi pendalaman pasar ya. Yang satu itu dari institusi keuangan. Jadi dia institusi keuangannya harus banyak memberikan akses kepada nasabahnya. Dimensinya ada kedalaman, ada efisiensi, juga ada akses. Nah, begitu satu produk diluncurkan, misalnya gitu kan, pasti ada gejolak gitu, pasti ada riak, pasti ada shock gitu.
Nah, makanya ini tabel apa namanya bagannya itu naik dulu kan. Tapi begitu nanti semua orang udah kenal, semua orang udah pakai ternyata nyaman, nanti dia akan kembali ke posisi semula atau terjadi shock gitu ya. Nah, ini adalah beberapa resiko akibat adanya transformasi digital di sektor keuangan berdasarkan si Peter ini ya. Jadi yang pertama adalah creative destruction atau resiko strategi. Apa sih contohnya? Jadi dengan adanya digitalisasi ini bahkan satu bisnis itu dia perlu apa ya? Perlu dia adaptasi cepat gitu. Contohnya misalnya dulu kalau zaman saya sih ada namanya uh, tukang kelas misalnya gitu kan. Wah itu lagi bulan puasa, lagi Lebaran, pasti tuh dia paling paling laku tuh karena kita mau ngirim barang paket gitu ya, ngirim paket pakai pos, ngirim surat ucapan gitu kan, karena dulu nggak ada handphone. Nah sekarang mungkin perusahaannya masih sih, cuman ya dengan mungkin karena dia lambat dalam mengadopsi digital ya lambat ya menyesuainya gitu. Nah itu kan dia ibaratnya mengganggu lah sustainabilitas atau keberlanjutan bisnisnya. Lalu yang kedua adalah risiko operasional. Di sini ada risiko sistemik. Contohnya di sini ada cyber security. Lalu ada juga idiosyncratic. Jadi bisa jadi risiko operasional ini karena mungkin satu perusahaan atau misalnya satu bank gitu. Ini mohon maaf ya saya ngomong bank karena memang institusi keuangan kita kan 80% itu terdiri dari bank gitu. Jadi 20% aja tuh yang eh, lembaga non bank. Jadi memang mayoritas itu bank. Jadi idiosyncratic ini adalah kemungkinan bank itu sangat tergantung pihak luar gitu lah, taruh vendor. Karena kan bank ini memang dia bisnis utamanya kan eh, ya komersial gitu kan, membangun digitalisasi misalnya gitu. Nah, jadi dia sangat sangat tergantung sama vendor. Kalau vendor digital, itu vendor IT-nya kenapa-napa ya itu akan mengganggu operasional dia gitu. Terus yang ketiga adalah adanya keterkaitan antara keuangan dan non keuangan. Yang keempat di sini ada risiko finansial. Ini risiko finansial biasanya risiko risiko apa internal yang dimiliki oleh orang bank ya, apa bagi bank gitu ya, bagi bank. Ada risiko kredit, kayak risiko market, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Juga ada terkait dengan legalitas, kode etik, peraturan gitu ya, data privasi. Terus sekarang semakin digital pasti data privasi akan semakin terbuka gitu ya, akan semakin mudah orang mendapatkan apa namanya rahasia orang gitu ibaratnya. Nah, lalu ada juga skopnya tentang anti money laundering, terus ada pencucian uang, ada juga KYC gitu. Itu adalah beberapa identifikasi berdasarkan komputer ini resiko yang terjadi apabila satu sektor keuangan terdampak adanya transformasi digital. Nah, dari Bank Indonesia sendiri kita meresponnya dengan ini ya menerbitkan kebijakan makroprudensial. Jadi tadi yang sudah sempat kita ulas sebelumnya ada DIMS ya, dynamic kan, dynamic dan integrated. Itu salah dua dua prinsip yang dimiliki oleh kebijakan makroprudensial ini begitu. Oh sekarang lagi isunya digital, berarti kebijakan makroprudensialnya sekarang harus pro digital gitu. Jadi dia disesuaikan dengan jenis dan skala risiko yang muncul. Nah di Bank Indonesia sendiri kita punya pemanfaatan teknologi juga yang namanya supervisory technology atau subtek. Nah, ini dikembangkan oleh DSSK saat ini. Nah, ini subteknya. Jadi subteknya itu terkait pertama data collection dan data analytics. Itu apa aja yang di collection? Nah, salah satunya adalah pemanfaatan text mining. Jadi ini unstructured data gitu ya. Oh, kita bisa ngeliat dari misalnya dari Twitter, dari Instagram, gitu, dari media sosial. Kira-kira yang sekarang lagi terdampak itu resiko apa sih gitu? Oh, sekarang kayaknya lagi aset kripto nih lagi gencar misalnya gitu kan? Atau apa misalnya itu? Nah, itu bisa menggiring opini, kita bisa lihat tuh kita bisa memantau gitu kan market perceptionnya seperti apa. Nah itu juga saat ini sudah menggunakan machine learning dalam mengidentifikasi market perception. Lalu yang 2022, 2023 di sini kita sudah menggunakan big data gitu. Ini salah satu pengembangannya adalah early warning likuiditas. Jadi kita bisa melihat dengan dilakukannya stress test, kita bisa lihat bank mana aja sih ini yang mengalami misalnya oh dengan adanya
gejolak di aset kripto, walaupun bank itu kan nggak boleh main di kripto ya. Cuma kan pasti nasabahnya banyak yang bermain di kripto dan ditempatkan di bank gitu kan uangnya. Nah, bank mana saja nih kalau misalnya aset kripto ternyata gagal bayar misalnya atau terjadi suatu kasus misalnya gitu kan, bank mana yang kena gitu dampaknya. Nanti dibuat tuh early warning sistemnya, EWS-nya. Nah, nanti kelihatan likuiditas, oh ternyata banknya masih bagus misalnya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar terkait dengan fintech, ada 3 bank ya, tahun 2022 lalu ya, yang mengalami kolaps 2023, 2022 ya, 2022 ya, yang Silvergate Bank, Silicon Valley. Nah, itu kan ada bank-bank yang pada saat itu mereka bermain di fintech, ternyata kolaps gitu. Nah, kalau beda sama di Indonesia ya, kalau di Amerika itu kalau bank, ya maksudnya mungkin mereka juga punya pertimbangan yang ini banknya itu semacam semacam BPD katanya. Bank Silvergate itu semacam BPD di sana gitu. Jadi banknya bank lokal, jadi begitu kenapa-napa daripada dia meluas, dicabut gitu izin usahanya. Nah, mungkin seperti itu. Lalu tahun 2023 ini kita juga udah mulai mengidentifikasi behavior. Jadi udah proyeksi ya bentuknya. Jadi ke depan itu misalnya kalau aset kripto nih mulai berkembang, kira-kira nanti bank mau gimana nih? Dia akan menerima nasabah aset kripto atau dia akan menolak aset kripto misalnya gitu ya. Jadi ada identifikasi behavior analisisnya. Oh, sorry. Lalu yang sekarang ini yang dilihat ternyata nggak perbankan secara umum, nanti bisa juga dilihat individualnya dan juga granularnya ya, jadi kelompok bank. Nah, ini terakhir terkait dengan dasar hukum stabilitas sistem keuangan. Nah, kenapa sih kita perlu dibentuk Undang-Undang P2SK baru yang menyempurnakan Undang-Undang PPSK yang sebelumnya sudah terbitkan ya. Yang pertama, tadi yang sudah sempat saya sampaikan juga kalau di Indonesia ini masih 80% masih dikuasai oleh perbankan gitu ya. Jadi proporsi aset di sektor keuangan belum cukup merata. Lalu adanya muncul instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti aset kripto. Walaupun ya tadi perbankan itu nggak boleh bermain di aset kripto, tapi tetap aset kripto itu pasti ujung-ujungnya akan berdampak ke perbankan gitu. Lalu sekarang teknologi sudah mulai muncul gitu ya, inovasi-inovasi teknologi sudah mulai muncul dan itu pasti eh, perbankan cepat atau lambat akan menggunakan teknologi yang terbaru gitu. Lalu intinya adalah perlunya meningkatkan penegakan hukum. Jadi di Undang-Undang PPK itu belum ada secara jelas sanksi apabila terjadi sesuatu apa namanya kasus gitu ya dalam industri keuangan. Lalu yang terakhir adalah SDM di sektor keuangan masih mengalami ketertinggalan. Nah, dari sisi apa namanya penguatannya di sini sebagai salah satu solusi ya Undang-Undang P2SK ini adalah yang pertama pengaturan hubungan antar lembaga. Jadi dulu itu lembaga keuangan di sektor keuangan itu ada 4. Ada Kementerian Keuangan, ada OJK, ada LPS, ada Bank Indonesia. Nah, tapi ketuanya adalah Kementerian Keuangan. Tapi OJK yang punya apa hak suara itu hanya OJK, BI, dan Kemenq. Sedangkan LPS pada saat undang-undang yang lama itu belum punya hak suara gitu. Nah, di undang-undang yang saat ini udah diatur bahwa keempat-empatnya memiliki eh, hak suara gitu ya. Lalu adanya penguatan di jaring pengaman sistem keuangan. Ini salah satunya ada PMK tadi ya, protokol manajemen krisis. Jadi kalau ada krisis, gimana nih forumnya gitu kan. Jadi misalnya kalau sekarang lebih jelas, misalnya ada bank sistemik nih yang dibilang sama OJK bank gagal gitu. Jadi kita langsung ada forum KSSK, nanti BI langsung menyiapkan nih, kira-kira mau diselamatkan nggak? Kalau mau diselamatkan, BI akan menyediakan BI sebagai lender of the last resort harus menyediakan dana untuk bantuan likuiditas. Oh, kata OJK kayaknya nggak perlu diselamatkan, ini harusnya cukup aja misalnya gitu ya, karena dia nggak berdampak sistemik. Nah, nanti LPS sebagai lembaga penjamin simpanan atau resolusi bank ya, terkait dengan proses resolusi bank, dia akan mengambil alih tugas untuk bank gagal tersebut. Nah, lalu di undang-undang yang baru juga ada penguatan industri pasar modal dan pasar uang, dan ada juga perlindungan
investor dan konsumen. Di dengan undang-undang sebelumnya belum ada nih terkait dengan perlindungan investor dan konsumen. Nah, ini adalah beberapa penguatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di box yang terakhir, yang dulu itu penetapan bank sistemik itu dulu bahkan BI dan OJK gitu ya. Kata BI ini ada 10 nih bank A, B, C, D misalnya gitu. Atau OJK enggak, banknya XYZ misalnya gitu. Ada perbedaan pada saat itu gitu. Nah, sekarang lebih jelas. Jadi penetapan bank sistemik itu hanya di OJK gitu. Jadi karena dia yang tahu kasusnya, karena dia tahu bank masing-masing bank gitu kan. Dia yang pegang apa namanya informasi itu. Jadi sekarang penetapan bank sistemik itu hanya di OJK. Lalu nanti pada saat naik, oh ini bank ini nggak bisa diselamatkan gitu kan, atau ini bisa diselamatkan, nah baru nanti berjenjang gitu ya. Nah, ini adalah permasalahan yang current isu, rendahnya inklusi keuangan, terbatasnya inklusi keuangan, biaya transaksi juga masih tinggi, terus investor dan konsumen tidak memiliki tingkat kepercayaan gitu kan ke sektor keuangan, lalu dibutuhkan penguatan kerangka koordinasi penanganan SSK. Nah, tantangan kedepannya apalagi tambah dengan adanya dampak teknologi. Nah, reformasi di Undang-Undang P2SK ini kita berharap akan adanya peningkatan akses ke jasa keuangan, lalu memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, lalu juga ada peningkatan daya saing ya, sehingga akan ada efisiensi di sana lebih eh, lebih lebih murah seharusnya karena dengan adanya banyak kompetitor gitu ya, dan mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risikonya dan aspek perlindungan konsumen. Nah, ini tadi sempat sudah saya bahas ya sedikit terkait dengan jaring satu. Ya tadi penetapan bank sistemik, lalu nanti jaring kedua ada bank yang sentral sebagai lender of the last resort, ada juga nanti ada penjaminan simpanan di LPS, dan yang terakhir misalnya itu memang dianggap bank gagal misalnya gitu ya, bank resolusi dan ternyata uang simpanan di LPS tidak mencukupi misalnya gitu. Nah, bisa menggunakan anggaran, tapi ini udah terakhir ya, biasanya LPS pasti punya dana itu karena kan dia sebagai penjamin simpanan klaim dari bank. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ovi atas penjelasannya yang sangat daging banget nih. Mungkin teman-teman karena Bu Ovi udah menjelaskan banyak banget tentang SSK dan juga mungkin apa sih mungkin eh, upaya BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara lebih lanjut. Seperti tadi ada eh, undang-undang eh, PPSK yang kemudian disempurnakan menjadi P2SK. Mungkin teman-teman mau bertanya tentang itu atau mungkin tentang sistem keuangannya. Wah, mantep nih. Udah ada dua, Bu. Mungkin Ya kan? eh, Satu-satu ya kali ya, saya takut lupa. kita bisa berikan mic-nya kepada Mbak Monik kepada Mbak Monik dipersilahkan. Halo, halo, apakah suaraku dapat terdengar? Terdengar. Jelas, jelas Mbak banget. Oke, oke. Terima kasih atas kesempatannya ya. Saya perkenalkan, nama saya Monika Ginggi. Saya dari Bank Indonesia Institute, Satkernya. Pertanyaan saya itu dalam konteks globalisasi, Mbak, bagaimana interkoneksi dengan pasar keuangan internasional ini mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia? Dan kira-kira apa ya upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus dan ini ya, susah ya. Jadi betul. Jadi jangankan pasar domestik ya, tadi kan ada sumber kerentanan atau sumber shock itu, sumber tekanan itu ada dua, ada dari endogen atau eksogen. Endogen yang tadi ya pasar keuangan domestik. Nah, eksogennya itu adalah pasar keuangan dari luar gitu. Bahkan sekarang kan cross border ya. Jadi kita nggak perlu ada transaksi di sana, tapi dia bisa transaksi gitu kan. Nah, sebenarnya Bank Indonesia itu nggak bisa dilakukan oleh DKMP sendiri atau kebijakan maupun kebijakan sendiri. Jadi bahkan DKMP saat ini minta bantuan ibaratnya gitu ya ke DPM dan DPD sebagai mereka yang punya lalu lintas ini ya, maksudnya lalu lintas yang udah cross border ya. Nah, salah satunya saat ini tuh mungkin teman-teman pernah dengar LCT dan LCS ya.
Jadi misalnya, oh saya punya QR nih gitu, tapi saya punya mau transaksi di Thailand tapi pakai QR misalnya gitu. Nah, gimana supaya eh, jadi uang kita tuh nggak keluar, tapi tetap kita bermain di rupiah misalnya gitu. Itu dalam rangka salah satunya menjaga supaya ibaratnya ya cadangan devisa kita tetap terjaga dengan nilai tukar juga tetap terjaga, walaupun mainannya ibaratnya ya kalau kita kan ibaratnya berapa banyak sih gitu kan. Cuman eh, ibaratnya cita-cita Pak Gubernur tuh itu. Jadi kita ingin menjaga cross border kita tetap aman gitu. Walaupun misalnya banyak turis Indonesia main ke saat ini baru ini ya baru beberapa negara ya, kayak Thailand, Singapura, Malaysia gitu ya. Cuma nanti makin lama makin meluas gitu. Salah satunya adalah itu. Nah, untuk dari skala itu dari skala berarti skala masih skala individual ya. Dari skala yang banknya juga sama. Jadi ada beberapa ketentuan, misalnya saya nggak begitu hafal ya kalau namanya ketentuannya, instrumennya, tapi ada beberapa pakem lah. Misalnya kamu hanya boleh misalnya transaksi untuk keluar, misalnya bank bank domestik hanya boleh transaksi ke bank yang A, B, C, D gitu. Misalnya ada list banknya, ada list negaranya. Nah itu maksudnya ada aturan seperti itu gitu, sampai serigit itu gitu, kebijakan Makropol. Tapi itu nggak hanya kebijakan Makropol sendiri, dia bekerja sama dengan DPD, dia juga bekerja sama dengan DPM gitu, dan bahkan DPPK, apa Departemen Pendalaman Pasar Keuangan gitu kan, Departemen Pengelolaan Devisa gitu. Itu mereka selalu berkolaborasi. Mungkin itu Bang Monika. Terima kasih atas jawabannya ya Mbak. Jadi kalau boleh menyimpulkan, berarti interkoneksi dengan pasar keuangan internasional itu bisa meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita, tapi melalui arus modal, Hmm, investasi asing gitu ya Mbak ya. Nah, betul terus betul. untuk mengurangi dampak negatif dari interkoneksinya, otoritas keuangan kita itu sudah mengambil langkah-langkah termasuk memperkuat kebijakan makroprudensial, mungkin tadi ya, juga meningkatkan transparansi pasar keuangan gitu Mbak ya. Betul. Cakep. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bang Monika. Baik, Mbak Monik. Saya juga senang dengar pertanyaan Mbak Monik, Bu. Soalnya sangat-sangat insightful bagi saya juga. Nah, mungkin ini ada Mas Farhan juga dari KPW Jawa Timur. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Izin perkenalkan, nama saya Farhan. Saya berasal dari instansi KPU Jawa Timur. Jadi saya ingin bertanya terkait Mohon maaf, kebijakan. Mas Farhan, suaranya kecil sekali. Oh ya, Iya, sekarang apakah sudah lebih baik? sudah lebih baik, Mas. Terima kasih, silakan. Oke, jadi saya ingin bertanya terkait dengan ini Bu, pro-siklikal dalam institusi keuangan. Nah, kan itu ada yang ekspansi dan juga ada yang kontraksi ya Bu. Nah, saya ingin bertanya ke yang spesifiknya di ekspansi. Nah, kalau ekonomi sedang membaik itu kan perbankan cenderung akan melakukan penyaluran kredit ya Bu. Bisa jadi itu penyaluran kreditnya terlalu over optimistik gitu. Nah, bagaimana sih Bu cara Bank Indonesia ini supaya mendeteksi supaya prosiklikalnya itu tidak terlalu over ekspansi gitu Bu. Nah, itu pertanyaan pertama saya Bu. Nah, ini sebenarnya saya punya pertanyaan lainnya mungkin tidak terlalu urgent banget sih Bu, tapi saya kepo aja gitu. Iya, Nah, kita tahu bahwa Indonesia saat ini tuh kan sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Salah satunya itu pembangunan IKN, Bu. Yang mana pembangunan IKN ini eh, alokasi dananya itu sebagian besar itu di luar dari APBN. Nah, sehingga mendorong penyaluran kredit baik dari domestik maupun internasional. Kira-kira apakah ada dampak pembangunan IKN ini terhadap stabilitas keuangan Indonesia ke depannya, Bu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. terima kasih, Mas Farhan. Pertanyaannya susah-susah semua ya. Baik, sebelumnya saya menjawab pertanyaan nomor pertama ya, terkait dengan tadi proksikalitas ya. Jadi kalau di kebijakan moneter itu dia proksikalitas, kalau kebijakan kebijakan makroprudensial dia counter. Jadi kan kebalikan maksudnya. Ya. Kalau yang moneter itu dia pertumbuhan bagus, dia akan semakin bagus. Dia, pertumbuhan pasti turun misalnya gitu kan. Jadi
kebijakan makroprudensial dia sebagai counternya, dia sebagai kebalikan dari moneter. Oh, Farhan ini sampaikan, oh kalau misalnya pertumbuhan lagi bagus, pasti bank mau jor-joran semua nih gitu kan. Kalau semua jor-joran nanti gimana resiko kena gitu kan. Nah, sama si kebijakan pengawas makroprudensial ini akan ditarik, nanti dia akan capture ini, akan dia sampaikan ke pihak kebijakan. Jadi dari DSSK nih udah ngeliat nih, oh ternyata semua kredit naik nih gitu kan. Bahkan kita tuh punya batas kredit maksimum. Jadi yang bagus itu di perbankan misalnya 80 sampai dengan 90%. Jadi kalau dari total DPK 100%, hanya 8, ini cara gampangnya ya. Jadi dari 100% simpanan dana pihak ketiga yang dia terima, hanya 80 sampai 90% yang bisa dia salurin ke kredit misalnya gitu. Nah, ternyata sekarang udah 89%. Ini semua bank jor-joran nih. Nah, kan pasti nanti DSSK akan menyampaikan kebijakan ke DKMP, ke tempat kebijakan makroprudensial. DKMP tolong dong direm. Ini semuanya lagi jor-joran. Kalau semua jor-joran nanti kapan-kapan ternyata misalnya ada gangguan, ada shock gitu kan. Bisa jadi nanti si debitur nggak bisa bayar, semuanya bisa kolaps nih si bank misalnya gitu kan. Gimana caranya? Dia akan ngeluarin namanya kebijakan, macam-macam kebijakannya. Nah, tapi kategorinya tuh ada tiga kebijakan utama ya. Ada yang pro modal, jadi ada aspek modal. Oh, dia kayaknya banknya ini perlu modal naik. Nah, gimana caranya? Oh, berarti si eh, kita terbitkan kebijakan yang dia harus dia harus masukkan dia harus menambah modal di Bank Indonesia atau dia harus menambah GWM di Indonesia. Begitu dia nambahin GWM, dia nggak bisa lagi oh saya udah mentok 85%, jadi 5%-nya harus saya masukin ke GWM misalnya. GWM tuh kayak tabungannya si bank di Bank Indonesia ya. Nah itu, jadi dia salah satu caranya Bank Indonesia gitu. Jadi gimana caranya dia nggak bisa menggunakan semua likuiditasnya, dia taruhlah sebagian di Bank Indonesia dengan menerbitkan. Ada juga pendekatan kredit. Misalnya teman-teman mungkin tahu sekarang ada kredit UMKM gitu kan, kredit hijau. Nah, Bank Indonesia juga menggalakkan ini gimana sih ini kok kredit UMKM, kenapa bank perbankan tuh nggak mau nyalurin kredit ke UMKM? Pertama kecil-kecil di pelosok, biaya operasionalnya tinggi, ya gitu kan? Pasti namanya biaya operasional tinggi, ini pendapatan juga minim gitu kan? Gimana caranya? Oh, kebijakan makro pro-nya bagi yang mau menyalurkan kredit ke UMKM, nanti aku tambah likuiditasnya. Jadi yang kamu yang harusnya nyetor GWM ke Bank Indonesia, nanti GWM-nya aku balikin, tapi kamu harus nyalurin kredit ke UMKM. Atau sekarang lagi pro hijau. Oh, kamu masukin ini apa menyalurkan kredit ke bidang hijau. Oke, karena kamu yang menyalurkan ke bidang hijau, GWM yang kamu simpan di tempatku di Bank Indonesia, aku kembalikan. Tapi kamu harus nyalurin lagi ke hijau ya. Gitu. Jadi itu ya, jadi dia tinggal tarik ulur si buffer atau si modalnya. Pendekat dia ada modal, ada likuiditas, ada kredit. Atau pernah dengar juga LTV. Oh, sekarang nih jor-joran ke misalnya ke kredit apa namanya? Kredit bermotor atau kredit rumah gitu ya. Semua bangun rumah. Dia semua harus nyalin kredit ke perumahan. Gimana nya BI mau mengerem adalah muka, boleh bank boleh menyalurkan kredit, tapi harus ada uang muka. Uang mukanya minimal 20%. Jadi nggak bisa 0%. Nah, itu salah satunya itu adalah kebijakan makroprudensial BI. Gitu. Itu yang kalau yang nomor satu ya. Mungkin ada pendahulu Mas Farhan sebelum lanjut ke pertanyaan nomor dua. Untuk dari saya, tadi sepenangkap saya sih ada tiga ya Bu ya. Kayak kebijakan pro modal itu Mm, kayak mainnya di GWM-nya. Terus kayak mm, pendekatan kredit. Dan yang terakhir itu LTV yang ditetapkan itu 20% ya Bu ya. Misal kalau mm, mm. ada bank yang menetapkan LTV di bawah 20% itu apakah menyalahi ini ya Bu ya, aturan yang ditetapkan BI terus dikasih sanksi gitu Bu? Hmm, iya iya. Nah, pada saat itu misalnya ada nih kebijakannya BI. Itu ya penetapan 20% semua harus uang muka. Tapi misalnya ada beberapa bank yang ibaratnya tidak bisa memenuhi kriteria itu gitu. Nanti biasanya pengawas banknya dia akan lihat kalau misalnya oh ternyata memang dia misalnya taruhlah dia itu memang bank yang
emang mayoritas debiturnya mungkin gitu ya, mayoritas debiturnya tuh memang semuanya kendaraan bermotor gitu. Dia emang kendaraan, misalnya kayak BTN, dia emang mayoritas semuanya rumah gitu. Dia gimana caranya dia, nah itu seperti itu ya. Ada beberapa kategori misalnya pengecualian. Tapi misalnya dia bukan mayoritas, bukan kredit kepada perumahan, bukan juga kredit apa namanya kendaraan bermotor. Nah, bisa jadi dia kenakan sanksi, tapi sanksinya bertahap. Misal, oh dia satu satu kali dia menyalahi, turunin misalnya tingkat, bukan apa ya, sanksi administratif, misalnya sanksi teguran tertulis gitu kan. Nanti kalau misalnya dia sampai misalnya pada tahap tertentu dia nggak bisa, kita bahkan bisa sampaikan ke OJK. Kan tapi, tapi itu karena tidak individual, kita sampaikan ke OJK. Gitu, Mas Farhan. Oke, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang pertanyaan kedua ya, apakah pembangunan IKN ini berdampak sistemik atau berdampak ke stabilitas sistem keuangan? Untuk saat ini sih belum ada apa namanya apa proyeksi atau stress test atau simulasi yang dilakukan adanya dampak itu, karena mungkin ya maksudnya yang sosok lah gitu ya. Jadi eh, ada sumber lain yang mungkin jauh lebih tingkat resiko lebih tinggi lah ini gitu. Nah, dibanding si pengelola IKN saat ini itu bukan menjadi prioritas utama bagi pengawas gitu. BI. Sebagai sumber kerentanan. Mungkin itu Mas Farhan. Baik, Bu. Terima kasih atas Terima jawaban yang kasih super keren. pertanyaannya. Ini sebenarnya saya punya kuis Kahoot, Mbak Arena. Tapi maksudnya, tapi karena waktu udah habis sih. Maksudnya terserah. Maksudnya Eh, kalau mau lanjut atau gimana? Sebenarnya sesi Q&A itu sampai jam sekitar 30 menitan, Bu. Oh, gitu ya. Kalau ya sampai jam 4 Sampai jam 4. WIB. Oke, baik. Ini ada Mas Faris. Oh iya, mungkin Ibu mau jawab pertanyaannya dulu atau mau lanjut ke Scout dulu? Oh, ini aja jawab pertanyaan dulu. Udah ada Mas Faris nih. Nanti lanjut kalau ini masih ada waktu kita bisa Kahoot. Baik, kepada Mas Faris untuk pertanyaannya saya persilakan. Baik, pemaparan dari materi yang sangat luar biasa dari Mbak Ovi. Saya ingin bertanya, Mbak, mengenai tugas-tugas dari BI itu sendiri. Bisa dilihat bahwasannya BI sendiri kan memiliki salah satu fungsi, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana di dalamnya itu terdapat kebijakan makroprudensial. Nah, salah satu di dalam makroprudensial itu sendiri kan terdapat berbagai resiko. Salah satunya itu kan tadi disebutkan ada resiko sistematik. Nah, dilihat dari PPT tadi, resiko sistematik itu sendiri itu ada berbagai tools-nya untuk menentukan dia termasuk kategorinya. Walaupun sebenarnya sebagian berbagai ditentuin juga sama OJK gitu. Cuman salah satu tools-nya tadi atau assessment itu ada, saya lihat ada risk assessment matrix itu. Apakah sebenarnya RAMI itu sendiri merupakan salah satu tools utama untuk menentukan bahwasannya perusahaan tersebut itu atau pemain dalam industri tersebut itu masuk dalam kategori risiko sistematik. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke yang awal tadi, mengenai krisis 98 tadi, kan pada tahun 2012 itu OJK sendiri itu dibentuk. Tadi alasannya dibentuk untuk salah satunya itu untuk mengembalikan kepercayaan kepada industri bank itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa untuk mengembalikan kepercayaan itu sendiri itu dibuat suatu regulator yang mana sebagian atau bisa dibilang hampir semuanya di dalam regulator tersebut itu berasal dari regulator yang lama. Sedangkan tujuan utamanya tadi untuk membalikan kepercayaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Eh, ini Mbak Arena pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Salam kenal ya Mas Faris. Tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan risiko sistemik maksudnya ya. Risiko sistemik ya. Jadi apakah apa tadi? Sorry. Sebenarnya mengenai si
risk assessment matrix tadi sih Mbak. Apakah itu menjadi tools utama gitu? Apakah itu sebagai tools utama? Tentunya banyak toolsnya sih. Jadi kalau misalnya di pengawas ini kan udah ranahnya pengawas ya, karena udah lihat dia sistemik atau enggak itu udah kebijakan lalu ke pengawas. Nanti dia membuat stress test. Jadi sebenarnya toolsnya tuh banyak. Jadi ada apa namanya, ada stress test, ada simulasi, dan itu kan ada juga subtek. Bahkan sekarang udah ada tadi machine learning, gimana jadi si apa namanya si kondisi bank itu atau kondisi institusi keuangan itu nggak hanya dia dilihat misalnya ke belakang, tapi bisa juga diproyeksi ke depan gitu. Nah itu banyak faktornya sih Mas. Jadi nggak hanya itu untuk menilai risiko itu sistemik atau bukan gitu. Itu untuk yang pertama. Gimana? Ada pendalaman? Eh, apa sebenarnya kalau misalnya didefinisikan lagi di dalam si RAM-nya itu ada isinya itu apa aja gitu Mbak, kalau boleh dispesifikin lagi gitu. Sayang ini karena saya bukan pengawasnya yang menangani. Jadi saya kurang paham dalamnya ya, tapi maksudnya untuk daging luarnya tuh saya paham ada ide ini. Cuman maksudnya mereka melakukan apa? Nah, itu toolsnya tuh apa aja saya kurang paham. Tapi teman-teman di DSSK mungkin yang saat ini ada yang OJT di DSSK bisa share apa sih yang dilakukan gitu oleh pengawas atau yang di DKMP. Ini ada Mas. Yes. Iya Bu. Mas Mahes. Ya Ini Pak. Mas Faris nanya dalam menentukan itu risiko sistemik atau bukan. Nah, itu apa sih yang dilakukan sama pengawas? Untuk itu kebetulan Indikatornya apa aja? kelompok saya bukan termasuk kelompok yang mengawasi risiko sistemik dari institusi-institusi ya. Jadi proyek saya sendiri itu lebih ke dana pihak ketiga. Suaranya kecil sekali. Oh sorry. Ya. Halo. Ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan Mas Faris saya kurang bisa Oh, menjawab iya. itu karena kelompok saya sendiri atau divisi saya sendiri itu mengukur dana pihak ketiga sama kredit perbankan. Apa pengaruhnya terhadap kenaikan BI rate? Jadi mungkin ada DSSK yang lain yang bisa menjawab. Iya. Terima kasih Mas Mahes. Ada teman di DKMP. Nah, bahkan misalnya ini kita udah lihat ya, ternyata hasil stress testnya kita ini menunjukkan misalnya risiko akan terjadi risiko sistemik misalnya gitu. Nah, itu bahkan kita ajukan ke RDG, ke rapat Dewan Gubernur. Itu ada bulanan, bahkan ada juga triwulanan. Jadi, misalnya kata DKMP ini berdasarkan simulasi yang kita lakukan gitu kan, ini akan ada risiko sistemik nih, ada pandemi COVID gitu ya. Ini risiko sistemik nih gitu. Terjadi ada beberapa bank bisa kolaps gitu misalnya. Nah, itu kita akan lihat dari sisi OJK gimana bisa nggak mereka misalnya memberikan reschedule ya, restrukturisasi di kreditnya biar misalnya, karena kan orang pengusaha banyak yang terdampak nih nggak bisa bayar kredit misalnya gitu kan. Nah, bisa nggak dari sisi OJK untuk membantu biar mereka punya jangka waktu lebih panjang sehingga mereka bisa menyicil gitu. Nah, itu banyak sih faktornya Mas. Jadi sampai dengan kita menetapkan itu risiko sistemik atau bukan gitu. Baik itu di internal BI, ya ada rapat tadi ya, ada komitenya komite SSK sendiri di Bank Indonesia, masuk ke RDG, bahkan nanti pada saat PMK penetapan untuk krisis itu kan, itu ada lagi prosesnya. Seperti itu Mas. Cuman untuk toolsnya memang saya kurang paham tuh apa aja dalamnya ya, karena bukan pengawas. Mohon maaf Mas Faris. Ya, Karena kalau baik, misalnya terima kasih Mbak. tadi yang kedua itu ya, kenapa nih katanya mau mengembalikan kepercayaan masyarakat, tapi kenapa pengawasnya kok dia juga gitu. Sayangnya yang mau dikembalikan kepercayaan itu bukan lembaga otoritasnya, tapi lembaga perbankannya sebenarnya. Utamanya itu perbankannya. Nah, tapi amanat undang-undang dan kita juga melihat dari kondisi eksternal gitu ya, kondisi di beberapa negara, misal kayak contohnya kayak di Korea, di di Inggris itu kebijakan makro dan mikro itu dipecah. Jadi pengawasan bank itu ada di institusi sendiri,
dia bergabung dengan institusi keuangan non-bank. Nah, institusi bank sentral hanya moneter gitu. Nah, lalu kenapa kok yang mengawasi dia juga? Kemarin yang membuat gagal dia juga gitu ya. Karena kemarin itu memang mungkin nanti teman-teman bisa baca nih apa namanya transformasi pengawasan bank 1945 di Pakto ya, paket Oktober. Jadi eh, pada masa itu Presiden Soeharto itu pernah menerbitkan Pakto, paket Oktober. Jadi orang punya pengusaha yang punya uang 50 juta, misalnya saya punya uang 50 juta pada saat itu ya. Kan ini time of money ya. Jadi pada saat itu 50 juta saya bisa bikin bank. Jadi semudah itu dalam membuat bank gitu kan. Kebayang pada saat itu memang bank jadi berjamur. Begitu saya misalnya, oh saya punya perusahaan misalnya ya, saya punya perusahaan Mas Pion nih, saya mempunyai dong bikin bank Mas Pion. Jadi semua pengusaha pada saat itu mudah diberikan kemudahan. Nah, jadi karena undang-undang yang diberikan kemudahan gitu, maksudnya dari pemerintah juga memberikan kemudahan. Jadi kan pengawas banknya pada saat itu ya, pengawas banknya juga nggak bisa memagari seketat itu karena memang dari peraturan undang-undangnya juga membolehkan gitu ibaratnya. Nah, makanya pada saat krisis 97-98 dan dampaknya dari eksogen dari luar, nah siapa yang punya ekspertis pengawasan gitu selain pengawas bank itu sendiri karena membangun sense untuk pengawasan itu eh, sangatlah sulit. Makanya pada saat pertama kali OJK didirikan, sepertiga dari pengawas bank yang ada di BI itu dipinjamkanlah gitu, ditugaskanlah di OJK. Nah, saya termasuk yang kembali. Tapi teman saya mayoritas ada di OJK. Karena memang ekspertis itu sulit untuk dibangun ya, karena itu ibaratnya untuk yang misalnya dia baru baru bergabung di OJK, belum tentu dia punya pengalaman seperti yang kita punya gitu. Gitu sih. Jadi kenapa sih ini kok orang Bapak Pam LK, ya dia juga yang mengawasi gitu, dia pengawas bank, dia juga yang mengawasi gitu kan. Ya karena memang ekspertis itu eh, susah, pengalaman itu nggak bisa digantikan sih, itu sih utamanya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mas Faris. Pertanyaannya bagus sekali. Mbak Rina gimana? Lanjut ini, kita Eh, kahut dulu. Iya, kita lanjut kalau Boleh. soalnya mengingat takutnya waktunya nggak cukup. Oh, ini selesai jam berapa ya? Oh, selesainya jam 4:15 WIB, Bu. Oh, gitu ya. Berarti saya coba sebentar. Jadi kalau bisa kita main kahut. Kita bukan selesai jam 3.30 ya, saya lupa deh ini. Nah, kalau untuk materi dan Q&A-nya itu selesai sekitar jam 4 WIB, Bu. Iya, 4 ya, oke. Masih ada waktu ya. masih ada. Bentar ya, ini saya coba. Bisa nggak dia? Mungkin sambil menunggu ada lagi pertanyaan. Silakan. Ini ada masuk pertanyaan, Bu, tapi apa waktunya tetap cukup atau bagaimana? Oh, nggak apa-apa. Saya khawatir ini nggak masih berjalan dia. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sambil saya ini ya. Ya, nah, mungkin saya bacakan saja ini dari Mas Rizky Augia dari KPWBI Sultra. Beberapa hari terakhir, kabar dunia banyak membicarakan The Fed. Izin bertanya mengenai The Fed, Mbak. Apakah ada pengaruh kebijakan The Fed, suku bunga, dengan stabilitas sistem keuangan di Indonesia? Jika ada, bagaimana kebijakan The Fed dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk memerangi inflasi di Amerika Serikat tersebut dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia
Dan apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bank Indonesia untuk mitigasi dampak negatifnya? Terima kasih pertanyaannya dari Mas oh, Rizky Augia. Rizky. Oh, dari Sultra ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali nih. Apakah ada kaitannya ya antara tingkat suku bunga di The Fed dengan Indonesia? Secara langsungnya itu mungkin nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya tidak langsungnya pasti ada. Karena begitu misalnya The Fed menaikkan suku bunga, misalnya pasti kan nanti investor asing terutama yang sangat apa namanya sangat apa ya sangat tergantung dengan suku bunga ya. Oh, di suku bunga di Amerika lebih tinggi dibanding saya menempatkan dana di Indonesia misalnya gitu ya. Dia akan lari ke sana gitu. Arus uang kita akan apa ya, ibaratnya arus uang kita akan pergi ke negara lain gitu lah, intinya akan ke Amerika gitu. Nah, apakah ada dampak dampak stabilitas sistem keuangan selama itu enggak mayoritas gitu kan yang tidak berdampak. Tapi kalau itu mayoritas, misalnya mayoritas investor asing gitu kan, misalnya, makanya Indonesia itu kita selalu giatkan, ayo dong yang ibaratnya yang investor Indonesia menanam modal di Indonesia gitu. Jadi kita jangan tergantung pada investor asing misalnya itu. Itu sih yang lebih ininya lebih kaitannya lebih ke penempatan dana dari si investor. Tapi apakah suku bunga di sana bisa merepresentasikan kita suku bunganya harus tinggi di sini gitu kan? Nggak selalu. Tapi gimana caranya merespon itu mungkin salah satunya ya dengan menaikkan suku bunga kita. Tapi kan suku bunga itu suku bunga The Fed itu bukan satu-satunya acuan. Bisa jadi ketika, aduh mohon maaf ya di sini lagi berisik banget. Mohon maaf ya. Ya, jadi dovet itu bukan satu-satunya acuan. Mungkin dari salah satu pertimbangan bisa, tapi nggak jadi satu-satunya acuan. Jadi misalnya, oh suku bunga di luar negeri, misalnya Amerika lagi naik, untuk mengcounternya, kita harus menaikkan suku bunga kita di dalam negeri gitu kan. Tapi ternyata kondisi kita memang lagi pertumbuhan lambat, masa mau kita naikkan lagi suku bunga gitu kan. Nanti semakin gak ada yang mau minjem kredit nih beratnya gitu. Ya akhirnya kita tahannya gimana cara menahannya? Itu kebijakan makroprudensial lagi kita harus turunkan. Oh ini ada sweetener nih gitu bagi yang gitu. Jadi semua itu pasti berkaitan dan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang kita tuh beda. Kalau Indonesia sebagai salah satu negara berkembang beda sama kebijakan di negara maju ya. Kalau negara maju, oh ini misalnya kita lagi kesulitan likuiditas atau kita akan naikkan suku bunga. Itu dengan gampangnya gitu. Oh ini banknya bermasalah tutup. Gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Mungkin beberapa bank mungkin ya pada saat pandemi COVID kemarin tuh beberapa bank ada yang sakit batuk-batuk gitu ya. Tapi gimana caranya semua otoritas tuh sepakat bahwa kita nggak akan menutup bank, ibaratnya yang pada saat kondisi lagi seperti ini gitu kan, bank tutup, itu akan berdampak yang lebih panjang gitu. Jadi kita akan pasti akan melihat dari sisi sistemiknya lebih lebih baik kita mempertahankan atau lebih baik menjaga stabilitas dibanding kita harus ya tadi ya menutup atau menaikkan suku bunga seperti itu. Gitu Mas. Ada kaitan langsung nggak? Kalau kaitan langsungnya nggak ada sih. Tapi secara tidak langsungnya ada pasti. Itu. Ini karena kahut saya juga bentar ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo ya, saya sambil cek. Mungkin dicukupkan di KAUT saja, Bu. Soalnya mengingat waktunya juga. Takutnya teman-teman masih excited buat nanya nih. Terus teron ibunya jawabnya kan. Mungkin sambil kita menunggu Bu Ovi, seperti minggu kemarin mungkin Bu, kalau mohon maaf kalau misalnya sudah siap, akan saya hentikan sesi ice breaking-nya, Bu. Mengikut Mbak
Mei kemarin yang sharing session sesama kita yang anak-anak magang lah, anak KMBI. Karena saya pribadi kan punya teman satu satuan kerja itu baru pertama kali untuk ngerantau. Mungkin teman yang pertama kali merantau bisa sharing juga gimana sih pengalaman teman-teman di satuan kerjanya. Gimana, Bu? Mbak Rena, mohon maaf ini kayak terjadi resiko operasional. Di Kahuter. Siap, siap. Kelok nggak ngerti deh saya. Mungkin dari teman-teman KIKP nanti saya mesti konfirmasi dulu. Tapi ya itu, maksudnya udah dan ini butuh waktu 5 menit gitu katanya untuk verifikasi ulang. Mungkin agak lama ya. Jadi mungkin kalau ada satu pertanyaan bisa. Silakan. Mohon maaf, Bu. Saya sudah di kode-kode, Bu. Wah, sama Mas Maeswara nih, pas banget. Mungkin izin pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Maeswara, Bu. Mungkin bagi Ya, Mas jadi Maeswara saya mau nanya. Silakan, Mas. Tadi kan Ibu bahas kredit. Jangan nanya Saya ini mau ya, nanya, jangan ngetes loh. Enggak. Tidak Saya mau saya nanya, suka nih. fenomena awam di masyarakat sejak sesi 2020 itu pinjol itu kredit online, pay later atau fintech sebutan orang OJK. Pinjol itu kan jenis pohon dari marga suaka yang dipertanggungjawabkan ke BI sendiri. Mohon maaf suaranya. Iya, pinjol Iya. itu kan salah satu jenis pohon dari marga suaka yang dipertanggungjawabkan dan dia diawasi OJK. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada resiko sistemik di eksistensi dia. Walaupun Ibu bilang, Mas Maes, mohon maaf suaranya masih kecil. Ini halo, katanya di KPW Malang ada yang gempa nih. Mudah-mudahan ini ya nggak ada apa-apa ya. tes. Silakan lanjut, Mas. Iya. Jadi itu sendiri kan salah satu jenis pohon dari hutan yang dipertanggungjawabkan ke BI. Dan dia diawasi OJK. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa pinjol itu punya resiko. Maaf, nggak kedengeran. Mbak Rena kedengeran nggak? Kecil. Kurang terdengar. Kecil. Kata jangan pakai speaker. Jangan pakai earphone. Oh iya, sebentar. Halo. Tes. Tes on. Atau nggak usah Bu, nggak usah nanya, nggak jadi. Ih, wah marah kalau ini mah. Nggak jadi nanya Bu. Ini udah jelas nih, udah jelas. Udah jelas nih. Udah jelas Mas Mahes. Lanjut. Udah jelas. Sip. Tadi pinjol. Saya cuma dengarnya pinjolnya doang. Kenapa? Mbak Rena, Mas Mahesnya nggak jadi nanya. Waduh, sepertinya Mas Maes sudah menyerah juga sama mic-nya. Dengeran kok. Lumayan sih Bu tadi. Bener. Tapi mungkin teman-teman kita cukupkan dulu. Di sini juga gempa. Teman-teman ngerasa nggak? Gempa. Mungkin teman-teman yang merasa gempa benar. Gempa bisa. Iya, di sini juga gempa ngerasa. Menyelamatkan diri dulu, teman-teman. Mungkin langsung ditutup aja Mbak Rena. Baik-baik. Mungkin karena masalah urgent Masih juga. gempa. Iya. Ya, saya kembalikan kepada MC untuk menutup. Terima kasih Mbak Rena ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf. Baik, langsung saya ambil alih. Baik, terima kepada Mbak Oki yang telah menyampaikan materi terkait stabilitas sistem keuangan, dan juga terima kasih kepada Mbak Rena yang telah memandu sesi materi kita pada hari ini. Baiklah, kalau begitu langsung saja. Terima kasih. Saya Tali Anggraini selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Talia dan Mbak Rena. Terima kasih Mbak Oki. Bapak Ibu, teman-teman semua.
Kak titip Mbak Talia dan Mbak Rena tadi moderator, MC dan para penanya akan mendapatkan souvenir dari KIKP. Terima kasih ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Mbak. Ketemu dari kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi aman semua ya, wabarakatuh. safe ya. Ada gempa nih benar saya juga ngerasa. Izin pamit. Iya, Bu. Halo semua KMBIZN, berhubung tadi ada sedikit eh, insiden ya. Terjadi dengan kekuatan. Jadi untuk kegiatannya mungkin dapat sudahi saja. Jawa Timur. Saat ini gempa sudah tidak dirasakan dan seluruh penghuni gedung agar tetap masih. Demikian, terima kasih. Tadi apakah sudah sempat melakukan dokumentasi bersama Mbak Ovi?